Kamu punya seorang kakak perempuan tetangga yang aneh. Setiap kali saat orang tuamu tidak ada di rumah, dia datang ke rumahmu. Meminjam kamar mandi untuk mandi. Bahkan sengaja membiarkan pintu terbuka. Bahkan mengeluarkan suara aneh. Saat itu aku sedang di kamar sendiri. Bersiap untuk nonton film. Terdengar suara perempuan manis di depan pintu. Sin Sin, ibumu tidak tahu. Jangan tanya aku. Aku sedang asyik bermain. Aku hanya menjawab dengan suara pelan. Perempuan itu tertawa dan bertanya, ada apa? Makan bubuk mesiu ya? Kak, kamu pergi sana. Jangan ganggu aku bangun. Aku juga malas meladeni kamu. Perempuan itu memutar matanya. Lalu berbalik dan pergi. Namanya Bai Jie. Baru beberapa hari menjadi mahasiswi semester 2 di Universitas Kota Baru. Dulu waktu kecil, kami tumbuh bersama di kampung halaman. Sekarang sudah lebih dari seminggu dia tinggal di rumahku. Tinggi badannya 1,75 meter. Badan lekuk depan dan belakang. Bentuk tubuh seperti model. Dua bukit kecil yang tegak. Ketinggiannya cukup tinggi. Dia suka memakai rok panjang. Model yang sangat anggun. Saat berbalik pergi, pakaian berkibar membawa harum semerbak dari gunung. Tidak lama kemudian terdengar dari kamar mandi. Suara air yang tetap terdengar meskipun pintu ditutup. Setiap kali mendengar suara air itu, di pikiranku tanpa sadar tergambar beberapa bayangan. Sekitar 20 menit berlalu. Suara air yang membuatku gelisah akhirnya berhenti. Bintang. Di luar pintu terdengar lagi suara manis Bai Jie. Aroma khas sabun mandi langsung menyebar ke dalam kamar. Ngapain sih? Aku mau tidur siang sebentar. Jangan ganggu aku bangun ya. Apalagi jangan masuk ke kamarku. Aku mengangkat alis dan memandang Bai Jie. Aku baik-baik saja. Ngapain ke kamarmu? Kalau begitu bagus. Jangan ganggu tidur siangku. Kalau tidak aku akan pukul kamu loh. Wajah Bai Jie memerah. Tersenyum dengan cerah. Berbalik dan kembali ke kamarnya. Hari ini orang tua tidak di rumah. Hanya aku dan kakak perempuan di rumah. Sepertinya ada gelombang suasana ambigu yang menyelimuti udara. Beberapa menit kemudian, terdengar samar suara desahan berat yang tersembunyi. Suara apa itu? Aku menegakkan telinga untuk mendengarkan. Itu suara kakak perempuan. Berasal dari kamar tempat dia tinggal. Suara itu pelan. Tapi itu suara yang mampu membangkitkan gelombang dalam hatiku. Aku berdiri. Berjalan ke pintu. Mengintip keluar. Sekali lagi mendengarkan suara kakak perempuan dengan seksama. Semakin jelas. Membawa kesan yang sulit diungkapkan berupa sesuatu yang lembut dan apa yang dia lakukan. Bukankah dia bilang ingin tidur siang? Didorong oleh rasa penasaran. Aku berjalan pelan-pelan mendekati pintu kamar kakak perempuan. Pintunya ternyata tidak dikunci rapat. Masih ada celah. Melalui celah sempit itu, aku dengan hati-hati mengintip ke dalam. Kakak perempuan Bai Jie sedang membelakangi pintu kamar. Berdiri di salah satu kaki meja tulis. Kulihat dia menyangga diri dengan kedua tangan di atas meja. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Menggunakan sudut menonjol meja tulis untuk berlatih sihir air yang legendaris. Pemandangan itu mengejutkan inderaku. Ini juga bisa ya? Tapi benar-benar tidak akan melukai dirinya sendiri kan? Saat itu aku sangat ingin berkata kepada meja tulis itu. Lepaskan gadis itu. Biarkan aku mengingatkan. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah mengintip kakak perempuannya berlatih sihir untuk pertama kali. Memenuhi syarat aktivasi sistem. Silakan selesaikan tugas pemula pertama. Mengganggu latihan kakak perempuan. Membuatnya sangat malu. Tuan rumah memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan syarat kepadanya. Aku punya sistem ini. Mataku membulat karena terkejut. Hatiku juga sangat senang. Tugas sistem ini harus selesai. Aku mendorong pintu kamar Bai Jie dengan keras. Berpura-pura menunjukkan ekspresi terkejut. Kak, kamu sedang apa? Bai Jie sedang bersiap melepaskan sihir. Pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka olehnya. Bai Jie terkejut hingga kaget. Langsung meloncat menjauh dari sudut meja tulis. Sing Sing, kenapa kamu masuk ke kamarku? Bai Jie sangat malu. Wajahnya langsung memerah. Tubuhnya seperti bunga matahari yang layu diterpa angin badai. Menunduk dengan sangat canggung. Aku bersandar di tepi pintu. Sudut mulutku tersenyum licik. Kak, kamu sedang berlatih sihir. Hehe, aku melihatnya. Sing Sing. Apa kamu berbicara omong kosong? Aku tidak. Bai Jie buru-buru menggelengkan kepala. Aku tersenyum geli. Masih bilang tidak.
Mataku menyapu meja tulis itu. Tiba-tiba aku merasa hidupku kalah dengan sebuah meja tulis. Kakak, kamu lanjutkan, aku mau lihat lagi. Aku menggoda, wajah Bai Jie makin memerah. Seperti ingin segera mencari lubang di tanah untuk sembunyi, memandangmu sopan aja nggak bisa. Hehe, kakak tahu jadi malu ya. Bintang kamu nakal banget. Hal ini jangan sampai keluar, ya. Aku kembali tersenyum nakal. Hehe, kalau aku bilang keluar gimana? Bai Jie jadi panik. Tak peduli lagi rasa malu gadis, langsung menarikku dengan kuat. Adik yang baik, ini masalah paling pribadi kakak. Tolong jangan bilang ke siapa-siapa. Kesempatan datang. Aku pura-pura berpikir. Kalau tidak bilang juga tidak apa-apa. Tapi kamu harus janji sama aku satu hal. Apa itu? Bai Jie buru-buru bertanya. Aku memberanikan diri. Kamu ngapain sih? Bai Jie cepat memutar pinggangnya. Melepaskan tanganku. Kakak, kamu mau aku jaga nyawa? Tidak boleh tidak diberi manisnya, ya tidak bisa. Aku ini kakakmu. Jilat kepalamu Aku tersenyum nakal. Bukan kakak kandungku. Langit takdir. Bahkan menikahi adiknya. Bai Jie menatapku bertanya. Kau mau menikah denganku? Ya. Aku sama sekali tidak mau menikah denganmu. Haha, lalu apa yang mau kamu lakukan? Kakak, jangan tegang ya. Barusan aku melihatmu latihan sihir air, cukup hebat. Aku juga ingin hebat sedikit. Kalau begitu, meja ini untukmu, ya? Aku mau kau ajari aku secara langsung. Wajah Bai Jie langsung memerah sampai ke telinga. Kalau kau tidak belajar dengan baik, kakak perempuan tidak akan mengajarimu. Kalau kau tidak mengajariku, aku akan memberitahu semua yang aku lihat hari ini. Aku menemukan kelemahannya. Dia terpaksa menurut keinginanku. Klek klek klek. Detailnya bisa dilihat di video yang dipasang di halaman utama penyiar. Ding! Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas pemula, dan memperoleh hadiah ganda dari sistem. Panjang bertambah 0,3 cm x 2. Nilai kekerasan bertambah 0,5 tanda kali 2. Buku rahasia pelatihan mandiri, tambahan dana 2000 yuan. F2 Ding! Terdeteksi host memiliki misi baru. Dalam 10 menit, cium bibir kakak. Hadiah panjang bertambah 0,1 cm. Dalam 30 menit, latih balon kakak. Hadiah kekerasan bertambah 0,1. Dalam 24 jam. Misi tertinggi, panjang bertambah 0,2. Kekerasan bertambah 0,1. Dana bertambah 2000 yuan. Pandangan saya tak sengaja menempel pada bibir putih kakak. Kakak menutup mulut dengan sangat indah. Bibir atas sedikit terangkat. Seperti bulan sabit. Bibir bawah penuh. Dalam 10 menit cium bibir kakak. Saya menjilat bibir yang kering. Berpikir kakak tadi bahkan mau bantu cium bibir saya. Seharusnya tidak terlalu sulit kan? Kakak bibirmu sangat indah. Saya dengan tatapan menggoda. Menatap terus bibir putih kakak. Dia terlihat agak tak nyaman. Tapi tetap tersenyum tipis. Kenapa, kamu mau cium bibir kakak ya? Putih kakak menatap saya miring. Dengan nada menggoda, boleh kan? Saya bertanya, saya kira tadi kakak sudah bantu saya. Cium bibir. Ini cuma soal mengikuti arus. Tak disangka Bai Jie malah menggeleng tak setuju. Kenapa aku jadi terburu-buru? Maju sedikit mendekat. Bai Jie bersandar ke belakang. Wajahnya serius. Kita ini saudara, kakak adik. Cinta itu bukan untuk berpacaran. Aku juga tidak berniat menikahimu. Hanya ingin mencium saja, tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, malah lebih tidak bisa. Bai Jie mengerutkan keningnya. Wajahnya penuh keseriusan. Aku ingin menyimpan ciuman pertamaku untuk pacar di masa depan. Tidak bisa sembarangan membiarkan orang menyentuhnya. Aku terkejut. Membuka mata dengan lebar karena heran. Kakak, kamu belum pernah ciuman dengan laki-laki? Aku tidak bilang begitu. Kamu masih seorang, aku mencibir. Wajah penuh tak percaya. Tentu saja. Bai Jie menatapku dengan jijik. Kamu kira kakakmu ini orang yang sembarangan? Banyak orang yang mengejarku di sekolah. Tapi aku bahkan belum pernah menggenggam tangan siapapun. Hatiku berdegup kencang. Mendapatkan ciuman pertama dari kakak ternyata jauh lebih sulit dari yang kukira. Tapi tugas sistem hanya tersisa 5 menit. Hadiah 0,1 ini tidak boleh hilang. Meskipun hanya bertambah 0,1. Daging nyamuk tetaplah daging. Sedikit demi sedikit menjadi banyak. Kakak, biarkan aku cium bibirmu. Bisa bagaimana? Air yang subur tidak mengalir. Ladang orang lain tidak boleh. Sudah kukatakan ciuman pertamaku untuk pacarku.
Ini tidak bisa ditawar. Aku merasa sedih. Aku kira mencium hanya hal yang mudah. Tak kusangka dia menganggap hal ini sangat penting. Kakak, aku tanya sekali lagi. Boleh atau tidak aku cium bibirmu? Jawaban Bai Jie sangat tegas. Aku kehabisan akal. Hanya bisa keluarkan kartu andalanku. Kalau tidak boleh aku cium, maka aku akan memberitahu ibuku. Biar dia tanya kamu dengan baik. Siang-siang di kamar kamu ngapain ngurus meja belajar? Bai Jie melotot dan marah. Sing, kamu ini bagaimana sih? Jangan pakai ini untuk mengancam kakakmu. Bikin aku marah. Hari ini bereskan barang-barang. Pindah ke sekolah untuk memasak. Tidak akan pernah lagi ke rumahmu. Astaga, hatiku berdegup kencang. Kupikir sudah menemukan kelemahan kakak. Ternyata strategi ini malah gagal. Kalau benar-benar membuat kakak pergi, bagaimana bisa menyelesaikan tugas sistem selanjutnya? Kak, jangan marah ya. Aku cuma bercanda kok. Kau malah dipercaya serius sih. Kalau begitu kenapa kamu masih sebut itu? Tidak akan aku sebut lagi. Pasti tidak akan aku sebut lagi. Aku menggeleng-gelengkan tangan. Di dalam hati aku maki-maki sistem itu berkali-kali. Sistem rusak ini benar-benar menyulitkan orang. Melihat aku mengalah, wajah Bai Jie langsung menjadi lebih lembut. Sayang, sebenarnya kakak sangat menyukaimu. Jangan terus memaksa kakak melakukan hal yang tidak mau, boleh ya? Aku mengangguk. Namun hatiku penuh dengan kebingungan. Kak, aku benar-benar tidak mengerti kenapa tidak mau bahkan memberi ciuman. Itu beda. Bai Jie dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Itu adalah ciuman pertama kakak bukan. Pegangan tangan pertama. Dan juga ikrar pertama sehidup semati. Semua harus disimpan untuk pacar yang benar-benar disukai. Ini masalah prinsip. Melihat kakak di depanku, hatiku entah kenapa muncul rasa hormat. Tidak kusangka dia sangat berpegang pada prinsip. Ding, sistem memberi notifikasi. Sekarang mulai hitung mundur. 58-57, 56, 29. Sial, sudahlah. Aku kira kakak perempuan tidak akan menyakitiku. Kuputuskan untuk nekat. Tiba-tiba memeluk kepala Bai Jie. Melekatkan mulutku ke mulutnya. Ding. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas pertama. Mendapatkan hadiah. Panjang bertambah 0,1. Silakan terus berusaha. Aku bahkan belum sempat senang. Tiba-tiba Bai Jie dengan kasar mendorongku. Fui. Kakak perempuan menyeka mulutnya. Terus meludahkan liur. Segar. Kamu terlalu berani. Mata Bai Jie membelalak bulat. Wajahnya penuh kemarahan. Dia tiba-tiba berdiri. Berbalik dan membuka koper miliknya. Mulai memasukkan pakaian ke dalamnya lalu pergi. Kamu penjahat besar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kakak, jangan pergi ya. Aku salah. Aku baru saja panik. Dengan terburu-buru aku meraih tangan kakakku. Kakak Bai melepaskan tanganku. Matanya penuh penolakan. Jangan tarik tanganku. Aku sudah bilang. Untuk pertama kali menggenggam tangan pun aku takkan memberikannya padamu si nakal. Kalau aku tarik lengannya, boleh kan? Aku kembali meraih lengan kakakku. Menggoyangnya dengan kuat. Dengan nada mengeluh manja. Kak, jangan pergi ya. Aku janji tidak akan seperti itu lagi. Bai Jie adalah orang yang lembut hati. Dipaksa sepertiku. Amarah kecil itu pun langsung hilang. Dia berkata dengan serius. Bagaimana kamu bisa bertingkah seenaknya? Hari ini berani seenaknya mencium kakakmu. Besok apakah akan berani memberikannya padaku? Dengan cepat aku menggelengkan tangan. Pasti tidak akan pernah. Kamu harus menghormatiku. Apapun yang kamu lakukan harus lewat persetujuanku. Dengar tidak? Sudah dengar belum? Sudah dengar. Aku mengangguk-angguk terus-menerus. Seperti anak ayam yang sedang mencicit. Kakak, jangan pergi dulu. Aku nanti pasti akan berperilaku baik. Bai Jie melihat Lin Mo. Sebenarnya aku kadang cukup manis. Sedikit kemarahannya langsung lenyap begitu saja. Baiklah. Kali ini aku memaafkanmu. Jangan sampai terulang lagi ya. Dia mengambil ponsel di meja dan melihat waktu. Keningnya sedikit berkerut. Sudah lewat jam 6 sore. Kenapa orang tuamu belum pulang juga? Aku tidak tahu. Mungkin sedang lembur. Aku akan telepon dan tanya Bai Jie. Menekan nomor. Telepon segera tersambung. Bai Jie, kami harus lembur malam ini. Mungkin kami akan tidur di kantor. Kalian berdua masak sendiri di rumah ya. Ingat matikan kompor setelah memasak. Kunci pintu malam ini juga. Jaga keselamatan ya. Baik, aku mengerti. Kamu juga jaga kesehatan.
Bai Jie menutup telepon. Lalu menoleh memandangku. Ayahmu sedang dinas keluar kota. Ibumu tidak akan pulang malam ini. Biar aku rawat kamu. Kamu lapar nggak? Aku senyum jahat. Kalau kamu lapar, ajarin aku sihir lagi ya. Ngajarin apaan sih? Aku ke dapur buat masak. Ngomong ngawur lagi nggak aku kasih makan. Sambil ngomong, Bai Jie berbalik dan keluar kamar. Aku tertawa geli. Lari-lari ngikut di belakang. Di dapur, Bai Jie berdiri di depan kompor. Memakai celemek warna merah muda-muda. Memegang pisau dapur. Dengan cekatan memotong daging menjadi irisan tipis di talenan. Bunyi potong daging dentum-dentum-dentum. Dengan irama yang merata. Menonjolkan sosoknya yang tinggi 1,75 meter jadi semakin anggun. Aku bersandar di pintu dapur. Menatap sosok kakak perempuan. Tanpa sadar menelan ludah. Rambut panjang tergerai seperti lukisan tinta di belakangnya. Helai rambut bergerak lembut mengikuti gerakan memotong. Kadang ada beberapa helai rambut nakal yang jatuh ke dada. Dia mengangkat tangan dan dengan santai menyibakkan ke belakang telinga. Kamu lihat apa sih? Kakak, tubuhmu benar-benar bagus. Jangan banyak cakap. Bai Jie tersenyum sangat senang. Dua tonjolan di depan membuat gaun tipisnya menjadi menggembung. Aku benar-benar ingin naik ke atas. Tugas kedua dari sistem adalah meminta dua. Namun sekarang itu tampak tak terjangkau bagiku. Aku melihat apa sih? Bai Jie tiba-tiba menoleh dan tepat bertemu dengan tatapan membara dariku. Kenapa kamu melihat kakakku dengan tatapan mesum begitu? Aku cuma melihat saja kok, kenapa nggak boleh? Baiklah. Cepat masuk bantu kupas bawang putih. Jangan cuma berdiri diam seperti tiang listrik. Aku masuk ke dapur. Aku sengaja mendekatkan badan ke kakakku. Rasanya kain di sana tipis dan lembut. Rasanya tak terjelaskan. Ding, sistem. Tugas kedua. Hitung mundur 5 menit, hanya tersisa 5 menit. Kedua kelinci kecil kakakku. Bergetar pelan mengikuti gerakan memotong sayur. Sepertinya bisa kucapai dengan mudah. Tapi seperti jarak langit dan bumi. Ciuman paksa tadi hampir membuat kakakku marah besar. Kalau aku memaksa lagi, bagaimana kalau kakakku benar-benar marah? Apa aku harus menyerah pada tugas kedua ini? Cepat kupas bawang putihnya. Kamu ngapain bengong gitu? Bai Jie menoleh dan melotot padaku. Beberapa helai rambut menempel di pelipisku. Kuangkat tangan dan menyibakkan ke belakang telinga. Aroma dari dirinya itu tercium lagi. Aroma tubuh kakak benar-benar harum. Seperti selimut yang baru dijemur. Membawa kehangatan sinar matahari. Juga seperti segarnya rumput di musim semi yang basah oleh embun. Kakak, tadi terima kasih ya. Aku menahan diri. Memainkan kartu keakraban keluarga. Dengan nada memohon. Kamu benar-benar kakak yang baik untukku. Aku ini kakakmu. Kalau bisa membantu, aku akan membantu. Yang penting kamu bahagia. Gerakan tangan Bai Jie tidak berhenti. Tetapi sudut mulutnya membentuk senyum tipis. Kalau kamu memang ingin membuatku bahagia, aku mencoba merapat sedikit ke depan. Lalu kenapa tidak membiarkanku menciummu? Urusan satu hal. Nada Bai Jie penuh kekuasaan yang tidak bisa diperdebatkan. Hanya aku yang boleh menciummu. Kamu tidak boleh mencium. Aku tahu tidak boleh pejabat membakar rumah. Tapi rakyat tidak boleh menyalakan lilin ya. Aku tersedak sebentar. Tertawa tanpa daya. Bertanya pada lawan bicara. Bai Jie tertawa kecil. Pisau dapur di tangannya mengetuk talenan. Kakak memang bisa. Kamu tidak bisa. Ini aturannya. Ini tidak adil. Aku menggerutu. Dunia ini memang tidak adil. Bai Jie mengangkat bahu tanpa peduli. Setelah memotong irisan daging terakhir, meletakkan pisau dapur di atas talenan, berbalik dan pergi mencuci panci. Pinggang kecil seperti ular air menarik perhatianku. Baiklah. Kakak, kamu menang. Melihat aku mengalah, Bai Jie tersenyum lebih gembira. Sudut matanya melengkung seperti bulan sabit. Waktunya tidak banyak. Sambil kakak senang. Aku harus bertaruh sekali lagi. Kakak, aku punya permintaan kecil. Kamu bisa setuju nggak sama permintaan ini? Bai Jie sambil menuangkan minyak ke dalam panci. Sambil berkata enteng. Ciuman itu tidak boleh ya? Bukan ciuman. Lalu apa itu? Kamu harus bilang dulu posisimu. Jangan marah ya. Bai Jie mencurigai menatapku. Ragu-ragu mengangguk. Kamu yang bilang dulu, permintaan apa itu? Mulut bilang boleh saja. Tapi jangan keterlaluan. Katakanlah. Aku tidak marah. Aku menatap lekukan bergetar kakak perempuan itu. Ragu-ragu sejenak.
Aku ingin mencium pipimu. Kakak Bai tiba-tiba berbalik. Matanya membulat seperti bintang. Kamu semakin keterlaluan. Dia mengangkat tangan seolah-olah akan memukul. Kalau berani sebut permintaan aneh itu lagi, aku benar-benar akan memukulmu. Kakak, pukul saja aku. Aku menengadahkan leher, mengangkat dada. Sengaja menunjukkan sikap siap dipukul. Tangan Bai Jie berhenti di udara. Menghela napas pelan. Menarik tangannya kembali. Kakakmu tidak akan memukul tanpa alasan. Tapi jangan keterlaluan. Kalau sebut permintaan berlebihan lagi, aku benar-benar tidak akan segan-segan. Kakak, selama aku hidup, aku belum pernah menggenggam tangan perempuan. Aku melihat sikap kakak mulai longgar. Berpura-pura terlihat sangat malang. Memainkan peran lemah. Sambil bicara, aku diam-diam mengamati ekspresi kakak. Dia melirikku lagi. Tidak bersuara. Kakak, aku hanya mengajukan permintaan kecil ini. Apakah kamu tidak mau mengizinkannya? Kata-kata itu sedikit menyakitkan hati Bai Jie. Dia diam tanpa berkata apa-apa. Berpikir bahwa penyakit sepupunya ini adalah bawaan sejak lahir. Dokter bilang sudah tidak bisa disembuhkan. Memikirkan hal ini, di dalam lubuk hati Bai Jie muncul kehangatan seorang ibu. Bagaimanapun mereka tumbuh bersama sejak kecil. Kalau aku tidak menyayangnya, siapa lagi yang akan menyayanginya? Lagi pula ini hanya terhalang kain. Menjabat sebentar apa salahnya? Sing-sing, kalau kamu benar-benar ingin menjabat, tunggu ya. Tidak perlu benar-benar. Aku langsung sangat senang sampai hampir melompat. Awalnya aku tidak berharap banyak. Tidak kusangka kakak malah mengizinkan. Namun sifat tamak yang menyenangkan selalu tak terbatas. Aku kembali merasa ingin lebih. Terima kasih kakak. Kalau begitu aku boleh. Kamu punya kakak perempuan yang sangat cantik. Namanya Bai Jie. Sejak kecil dia suka mengajaknya bermain di kamarnya. Permainan favoritmu adalah menutup mata dan makan berbagai makanan lezat. Kakak selalu suka memberikan roti kukus untukmu makan. Dari awalnya roti kecil yang lembut dan kenyal. Kamu sangat menyukai roti isi susu sekarang. Kamu bahkan lebih menyukainya. Malam harinya dia juga mengajakmu makan seafood segar. Kamu tidak hanya sekali mengatakan padanya, jangan terlalu banyak garam. Tapi dia dengan misterius berkata, kamu akan mengerti saat sudah dewasa. Saat itu Bai Jie menarik gaunnya sedikit. Bertanya, sekarang sudah puas, kan? Puas, hehe sangat puas. Aku tertawa kecil dengan senyum nakal. Mataku masih menatap kelembutan Bai Jie. Kalau puas, ya diam saja di situ. Jangan menghalangi aku memasak. Aku berdiri di samping dan menatap punggung seksi Bai Jie. Aku berpikir dalam hati. Sayang sekali aku kurang beruntung. Kalau tidak, aku pasti akan menghabiskan malam dengan sepupuku. Kakak beradik itu duduk di sofa ruang tamu, menonton TV bersama. Bai Jie tertawa gemas terus-menerus. Dia seolah melupakan semua yang terjadi hari ini. Sedangkan aku agak tidak fokus. Pikiranku masih tertuju pada sepupuku. Memikirkan bagaimana menyelesaikan tugas ketiga sistem malam ini. Peralatannya sudah ada. Saat sistem mengeluarkan tugas, menaruh sebuah peralatan di loker penyimpanan sistem. Tapi bagaimana caranya memasukkan alat peraga itu? Dari TV terdengar ucapan penutup pembawa acara. Bai Jie menguap, merenggangkan badannya dengan menguap panjang. Tubuhnya bergoyang lembut, terbungkus erat oleh rok yang sangat pas. Xiao Chuan, aku mau tidur dulu. Bai Jie berdiri. Kamu tonton TV saja. Jangan nonton terlalu larut. Tante tidak di rumah. Jadi aku harus jaga kakak perempuanmu. Kamu ngomel-ngomel seperti ibuku. Tidurlah. Kamu pergi sana. Jangan urus aku tidak boleh. Harus mengurusmu. Paling lama setengah jam lagi nonton. Kalau lebih dari itu aku akan datang mematikannya. Aku menatap Bai Jie dengan tajam. Ikut campur urusan. Aku bersembunyi di kamar dan main ponsel. Kamu masih bisa dengar Bai Jie berkata dengan serius. Kamar tidak boleh dikunci pintunya. Aku akan bangun tengah malam untuk pemeriksaan rutin. Aku bercanda sambil tersenyum nakal. Kalau kamu suka sekali mengurusi aku, mending aku tidur bareng sama kamu saja. Berani-beraninya, siap-siap dipukul. Tidak memilih hari ya. Bai Jie mengulurkan tangan seolah ingin memukulku. Aku mundur ke belakang. Hehe dengan senyum nakal di wajah. Aku tidur denganmu. Biar kamu tenang, baiklah. Aku tidak peduli lagi. Mau lihat sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Yang penting jangan mengganggu tidurku. Berbalik ke kamarku sendiri. Pergi sebentar ke ruang tamu. Menjadi tenang. Aku bersandar di sofa.
Pikiranku kacau balau. Bagaimana dengan tugas ketiga sistem ini? Supaya bisa menyelesaikan, pepatah bilang tak masuk sarang harimau bagaimana dapat anak harimau. Aku tiba-tiba punya ide. Malam ini harus muka tebal. Mengambil risiko kena pukul. Langsung saja menyelinap ke kamar sepupuku. Menyelinap ke selimutnya. Tidur bersamanya. Hanya dengan cara ini mungkin bisa menyelesaikan tugas ketiga. Memikirkan ini, aku mengumpulkan keberanian dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Berjalan pelan-pelan ke depan pintu kamar Bai Jie. Mendengarkan dengan seksama. Sebentar lagi. Tidak ada bunyi apapun di dalam. Sepupu juga tidak menggosok meja. Sudah tidur. Kakak, aku memanggil pelan 2 kali. Ada apa? Memanggil tak adil di malam hari ya. Boleh aku masuk? Aku mau tidur. Kamu masuk buat apa? Dengan gugup aku berkata satu kalimat. Aku ingin tidur bersamamu. Bajingan kecil. Kamu makin gak sopan saja. Kakak Bai menyalakan lampu meja samping tempat tidur. Tiba-tiba duduk tegak. Rambutnya agak berantakan menempel di wajah. Dia memandangku dengan mata marah dari pintu kamar. Sebenarnya aku tahu kemarahan sepupuku itu pura-pura saja. Cepat kembali ke kamarmu. Jangan seperti hantu mondar-mandir di depan pintuku. Kakak, aku nggak bisa tidur. Aku bersandar di kusen pintu. Mataku menatap Bai Jie yang di tempat tidur. Gak bisa tidur. Gak ada urusan sama aku. Bai Jie bergeser ke kepala tempat tidur. Mengambil selimut menutupi setengah pinggang. Aku mau tidur sekarang. Kakak, ini malam sudah sunyi. Kamu gak mau melakukan sesuatu? Bai Jie terkejut. Melakukan apa? Aku terkekeh 2 kali dengan senyum nakal. Wajah penuh kelucuan. Siang hari aku melihatmu menyentuh meja. Malam hari masih harus menggulung kain lap. Wajah Bai Jie tiba-tiba memerah. Mengambil boneka beruang di samping tempat tidur. Melemparkannya ke pintu. Hehe, aku menyentuh bagian malu kakak. Mana bisa disebut? Menyebut yang mana? Perkara ini jangan pernah dibahas lagi. Dengar tidak? Aku menangkap boneka beruang yang dilemparkan dengan sekali tangkap. Kakak, aku cuma penasaran. Hari ini saat kau menyentuh meja dan aku tiba-tiba memotongmu. Apakah kau merasa senang atau tidak? Kenapa urusanmu juga? Aku ini kakakmu. Mana ada adik yang terus bertanya kakak perihal hal-hal aneh seperti ini. Aku mumbling berkata, kau juga bukan kakakku sendiri. Itu juga tidak boleh. Bai Jie tertawa karena kesal sama aku. Tiba-tiba dia menyusut ke bawah selimut. Dengan suara pelan dan murung berkata, tidak mau bicara denganmu lagi. Aku mau tidur sekarang. Kamu cepat pergi saja. Tapi aku tidak rela berhenti begitu saja. Tugas ketiga sistem belum selesai. Aku menatap selimut yang menggembung itu. Dengan tekad bulat. Merayu tidak ada gunanya. Kalau begitu harus pakai cara keras. Aku melangkah pelan-pelan masuk ke kamar. Saat sudah di samping tempat tidur. Bai Jie tampaknya tidak menyadari. Selimut masih terbungkus rapat. Aku menghembuskan napas dalam-dalam. Mengulurkan tangan dan membuka selimut dengan cepat. Sebelum orang di dalam sempat bereaksi. Aku langsung menyusup ke dalam selimut. Kamu ngapain sih? Bai Jie berteriak kaget. Melompat dari tempat tidur. Xiao Chuan, kamu gila ya? Cepat keluar dari sini. Aku kan cuma mau tidur sama kamu. Apa perlu bereaksi sebesar itu? Aku kan gak bakal makan kamu. Aku tetap di kasur sambil pura-pura sedih. Bai Jie melihat tingkahku yang bandel ini. Terpadu antara kesal dan geli. Menggeleng sambil tersenyum pahit. Kamu gak salah ya? Kamu anak laki-laki mau tidur sama aku yang kakaknya. Aku tidur sama kamu kenapa harus takut? Aku tidak peduli. Katanya kita tumbuh besar bersama. Dulu waktu kecil kita masih berdesakan di satu tempat tidur nonton kartun, kan? Waktu kecil ya waktu kecil. Sekarang sudah beda. Bai Jie menegaskan ucapannya. Kamu itu pria. Kita berdua sudah dewasa. Pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Itu aturan. Kamu tidak mengerti. Aku mengepalkan bibir. Bergumam pelan. Kamu juga sebenarnya tahu. Apa aku terlihat seperti orang dewasa sebenarnya? Begitu berkata. Bai Jie tak bisa menahan tawa kecilnya. Jadi aku mengambil kesempatan dan merapatkan diri ke Bai Jie. Anggap saja aku teman dekatmu. Malam ini teman dekat ingin tidur bersamamu. Bisa ngobrol tentang hidup, bagaimana? Haha itu juga tidak bisa. Aku mohon, kakak. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bai Jie mendengar itu dan berpikir, memang juga. Bai Jie tidak lagi memaksakan pendapatnya. Sikapnya pun menjadi lebih lunak.
Kamu mau tidur sama aku ada niat apa? Aku kira tidak ada niat apa-apa. Baiklah baiklah. Bai Jie menghela napas. Geser ke sisi tempat tidur yang lain. Menyisakan sebagian besar tempat. Malam ini orang tua kamu tidak ada di rumah. Aku akan istimewakan membiarkan kamu tidur denganku sekali ini. Tapi ini harus benar-benar jangan kamu bilang ke orang tua kamu. Kalau tidak, aku tidak akan pedulikan kamu lagi. Aku mendengar itu, hatiku dipenuhi kebahagiaan besar. Langsung merayap masuk ke selimut sepupuku. Kakakku. Aku bukan orang bodoh. Aku juga bukan orang tolol. Bai Jie tertawa geli. Mengulurkan tangan memelintir lenganku dengan lembut. Kamu memang orang tolol. Sudah sebesar ini. Masih ingin tidur dengan sepupu. Sungguh tidak tahu malu. Baiklah. Aku memang orang tolol. Hehe. Aku merapatkan diri ke tempat yang lebih hangat. Hidungku kembali mencium aroma tubuh sepupuku yang lembut. Bai Jie cepat-cepat menggeser tubuhnya ke samping. Dengan nada serius. Tidur ya tidur. Kamu harus berkelakuan baik. Berbaring dengan sopan. Kamu dengar, iya kan? Hatiku mekar penuh kegembiraan. Perempuan itu memang tak tahan dengan tekanan keras dan lembut. Sekarang aku sudah masuk ke dalam selimut sepupuku. Sudah semakin dekat untuk menyelesaikan tugas ketiga dari sistem. Aku menarik lenganku ke dalam selimut. Tanpa sengaja menyentuh lengan Bai Jie. Dia segera bergeser ke sisi lain. Jangan bergerak ya. Jangan sentuh aku. Walaupun mulutnya menolak. Sebenarnya saat aku menyelinap ke dalam selimutnya. Bai Jie merasakan sesuatu yang segar dan belum pernah dialami sebelumnya. Serta perasaan senang di dalam hatinya. Dia sudah sebesar ini. Namun belum pernah tidur bersama anak laki-laki. Malam ini adalah pertama kalinya, Kak. Kalau tanganku sampai menyentuhmu, apa gimana? Aku sengaja merapatkan diri ke sampingnya. Kau tahu aku tak berdaya. Tapi kau tetap waspada seperti itu. Apa kau takut aku akan? Bai Jie membelakangi aku. Aku tahu kau tak berdaya. Tapi aku manusia biasa. Bukan karena aku waspada. Kalau kau yang menyentuh aku malah merasa geli. Saat aku mendengar itu, mataku langsung bersinar. Kakak sepupuku merasa geli. Itulah efek yang aku inginkan. Aku merasa ini adalah kesempatan. Kak, pasti saat latihan sihir hari ini kamu belum selesai latihan kan? Tentu saja tidak. Tepat saat akan sampai, kamu tiba-tiba masuk dan mengganggu. Bai Jie menoleh dan melirikku dengan tatapan tajam. Nada bicaranya agak menyalahkan. Kakak, sekarang kamu pengen latihan lagi atau enggak? Sejak aku masuk ke dalam selimut, Bai Jie sudah mulai bergairah. Dia berlatih sihir minimal 2 atau 3 kali setiap minggu. Sudah 5 hari sejak dari desa ke rumahku. Beberapa hari ini takut keributan terlalu besar. Ketahuan. Terus-menerus menahan diri tidak berani latihan. Hari ini akhirnya saat di rumah sedang sepi. Tampaknya akan berhasil. Lagi-lagi aku tiba-tiba masuk dan mengganggu. Di hati sudah membara amarah. Sekarang aku menggoda seperti ini. Tidak bisa ditahan lagi. Pikirkan, gimana cara? Aku menunjuk ke meja itu. Tatapan penuh godaan. Latihan buat kamu lihat Kamu bermimpi, Bai Jie. Aku melirik. Tapi dalam hati tiba-tiba bersemangat. Kakak, aku lihat dikit aja gimana? Aku mendekat ke Bai Jie. Tanganku bahkan sudah menyentuh tubuhnya. Anyway, aku tadi juga sudah melihatmu. Biar aku lihat lagi, ya? Lihat apaan sih kamu? Bai Jie meraih tanganku dan mendorongku. Kedua orang itu kemudian menjaga jarak sedikit. Apa sih yang selalu kamu pikirkan di otakmu itu? Jie, bukankah kamu bilang ingin latihan sedikit? Kalau aku mau latihan juga, nggak mungkin di depanmu begitu. Kalau begitu, mending balik ke kamarmu dulu. Aku latihan sedikit lagi. Aku tertawa hahaha. Jie, kamu langsung streaming aja deh. Bai Jie menendangku sekali. Nakal, cabut sana. Jie, jangan marah dong. Kalau enggak, aku coba buat kamu, ya? Ini baru tujuan sebenarnya aku. Asal sepupuku setuju. Saat Bai Jie nggak perhatian, aku selesaikan tugasnya. Jie, bagaimana? Kamu semakin nggak punya aturan saja. Aku nggak mau omong kosong sama kamu. Omong kosong saja. Aku mau tidur dulu. Dia berbalik badan. Membelakangi aku. Aku pikir posisi ini pas banget untuk aku diam-diam buka ruang penyimpanan sistem. Mengambil sebuah alat sihir. Menggenggamnya di tangan. Setelah aku mengeluarkannya, baru sadar alat sihir ini terlalu besar. Dan itu sangat panjang. Setidaknya 15 cm. Aku dalam hati mengumpat.
Sialan, benda sepanjang ini. Tidak marah sih aneh. Aku seperti kucing yang mencuri bau. Sedikit demi sedikit mendekat ke arah Bai Jie. Setiap sedikit bergerak. Rasa penasaran semakin meningkat. Ujung jariku sedikit bergetar. Aku menahan napas. Namun tanganku tiba-tiba berhenti di tempat. Kalau sampai menyentuh. Kalau sepupuku marah bagaimana? Aku pelan memanggil kakak perempuan 2 kali. Suara pelan seperti dengungan nyamuk. Tapi Bai Jie sama sekali tidak bergerak. Sepertinya tertidur. Tapi aku bergumam dalam hati. Mana mungkin cepat tidur seperti itu? Pasti pura-pura tidur. Tidak ingin mengacuhkanku. Aku ragu-ragu cukup lama. Hadiah misi sistem terus muncul di otak. Aku menggigit gigi. Berani-berani. Tanganku maju sedikit lagi. Seluruh tubuhku membeku. Rasa sentuhannya lebih menggoda dari yang kubayangkan. Suara, kakak, sepertinya hanya aku yang mendengar. Bai Jie masih belum merespon. Aku juga tidak tahu apakah dia pura-pura tidur. Jantungku berdetak kencang seperti genderang. Pikiranku berantakan. Tiba-tiba aku merasa tidak puas hanya sampai di situ. Maka Bai Jie tiba-tiba terbangun. Xiao Chuan, kamu ngapain sih? Kalau tidur ya tidur saja dengan tenang. Jangan lompat-lompat dan bergerak tidak karuan. Kalau terus berperilaku tidak sopan, aku akan mengusirmu keluar. Mengerti? Hatiku penuh penyesalan. Tepat di saat yang penting ini, kakak sepupu terbangun. Apakah dia terbangun karena diganggu? Atau memang sebenarnya tidak pernah tidur? Kalau memang tidak pernah tidur sejak awal, maka tadi dia tidak menolak. Sabar itu penting, jangan terburu-buru. Harus pelan-pelan. Kak, tadi kamu tidur nggak? Tidur. Kamu harus bersikap sopan ya. Kak, tadi kamu tidur nggak? Aku meringkuk dalam selimut. Suaraku terdengar seperti mencoba menguji. Fingertipku masih terasa lembut. Tidur. Suara Bai Jie agak bernada hidung. Dan penuh dengan makna peringatan. Jadilah jujur padaku. Aku sangat jujur kok. Aku buru-buru pura-pura tak bersalah. Mendekat ke sisi Bai Jie. Aku terus berbaring tanpa bergerak. Bai Jie tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arahku. Cahaya lampu malam kecil di kepala tempat tidur menerangi wajahnya. Merah merona. Seperti bunga persik di bulan Maret. Masih bilang jujur. Tangannya tadi membuat hatiku berdebar. Dengan suara pelan ku tanya kepadanya. Kamu tadi tidak tidur ya? Kamu yang sebesar itu memaksakan diri di tempat tidurku. Aku bisa tidur nyenyak kah? Nada bicara Bai Jie penuh dengan keputusasaan. Namun kali ini dia tidak mendorong aku menjauh malah mendekat. Setengah karena mengalah. Setengah karena memanjakan. Namun kemanjaan dan pengalahannya membuatku semakin berani. Aku kembali tersenyum nakal. Menyisihkan sedikit ruang lagi di samping Bai Jie. Kamu bilang jujur. Kita berdua tidur bersama. Kamu merasa tertantang tidak? Menurutmu gimana? Aku merasa sangat tertantang. Ternyata tidur bersama sepupu seru sekali. Kamu saja yang merasa seru. Aku malah merasa kesal banget. Bai Jie bergumam aku nakal sambil tersenyum. Aku tahu kamu lagi nggak enak. Kakak, biar aku bantu kamu pelok. Bai Jie menamparkan kepalaku dengan tangan terbalik. Tenaganya cukup kuat. Ada makna peringatan di dalamnya. Aku balas kamu. Aku menggaruk kepalaku yang sakit kena tampar. Dengan perasaan kesal berkata, kakak, kamu benar-benar memukul ya? Lihat kamu ngomongnya sopan nggak? Bai Jie berbalik, berbaring berhadapan denganku sambil melotot. Matanya penuh dengan peringatan dan kemarahan. Seharian ini kamu nggak nurut. Aku terus menuruti kamu. Kamu nggak ada sedikit pun rasa bersalah? Aku lihat wajah kakak yang serius. Aku jadi nggak berani terlalu nakal. Kakak, aku agak keterlaluan. Maaf ya. Sebenarnya aku melakukan ini demi menyelesaikan tugas sistem. Makanya aku terus tantang batas kakak. Dulu di depan kakak, aku selalu jadi adik yang baik. Wajah Bai Jie langsung melunak. Xiao Chuan, kamu tahu kenapa kakak begitu menuruti kamu? Kenapa? Karena kamu sakit. Suara Bai Jie pelan seperti menghela nafas. Dengan sedikit rasa kasihan kepadamu. Mungkin seumur hidup ini aku tidak akan menemukan pacar. Tak bisa seperti laki-laki normal berpacaran. Menikmati manisnya cinta. Kakak sayang padamu. Maka kata-kata itu seperti aliran hangat yang tiba-tiba membanjiri hatiku. Mataku mendadak memerah. Air mata hampir keluar. Bai Jie lihat mataku memerah. Malah mengira itu karena kata-katanya sendiri. Melukai harga diriku. Cepat-cepat meraih dan mengelus rambutku. Menghibur perasaanku. Xiao Chuan, sayang.
Jangan sedih ya. Sebentar lagi kakak akan. Aku tiba-tiba sadar, berlaga menyedihkan di depan sepupuku. Trik ini sangat ampuh. Asal aku menunjukkan sedikit saja rasa tersinggung. Dia pasti akan luluh dan memaklumi. Bahkan menyetujui beberapa permintaan yang biasanya tidak pernah dia izinkan. Tapi aku sangat tidak suka berpura-pura menyedihkan. Seorang pria dewasa tidak perlu berlaga seperti orang yang malang. Kakak, aku tidak sedih. Aku mengusap hidungku. Kamu baik padaku. Hatiku sangat terharu. Yang penting kamu tahu aku peduli padamu. Tapi juga jangan berlebihan. Nada Bai Jie langsung menjadi lembut. Ya, aku ingat. Aku mengangguk berulang kali. Sebuah tangan meraba ke arah kepala tempat tidur. Di bawah selimut. Di sana tersembunyi sebuah sistem alat sihir besar yang sudah disiapkan. Properti kunci untuk misi ketiga. Waktunya sudah larut. Kita tidur saja ya. Suara Bai Jie lembut seperti bulu yang jatuh perlahan di telingaku. Aku sangat memahami sifat sepupuku. Detik sebelumnya masih menatap marah. Detik berikutnya menjadi sangat lembut. Aku berpikir, sepupu yang baik seperti ini, entah nantinya akan dimanfaatkan oleh pria brengsek yang mana. Memikirkan hal ini, aku merasa ada sesuatu yang aneh di hatiku. Kak, tadi kau bilang masih mau membantu aku kan? Bai Jie terkekeh dan berkata, aku tadi lihat kamu hampir menangis. Aku hanya ingin menghiburmu, Kalau benar begitu, aku angguk-angguk terus. Wajah Bai Jie tiba-tiba memerah tipis. Dia ragu sejenak, lalu berbalik badan. Suaranya pelan dengan nada biasa yang selalu memanjakan, ayolah. Tapi sudah janji ya. Nanti belajar sihir tidak boleh sesering ini. Sebelum sekolah mulai, kamu cuma perlu latihan sihir 5 kali saja. Cukup seperti itu. Bai Jie melotot terkejut dengan angka 5. Tinggal 5 hari lagi sebelum sekolah dimulai. Kamu harus 1 kali sehari ya? 1 kali sehari tidak terlalu banyak kan? Aku yakin. Nanti pria kamu akan datang ke kamu latihan sihir 4-5 kali semalam. Aduh, kalau dia berani melakukan itu padaku, aku akan menendangnya sampai ke Samudra Pasifik. Aku tertawa terbahak-bahak. Kakak, kalau aku nggak sakit, aku akan datang ke kamu latihan sihir 10 kali semalam. Kalau kamu mati ya, jangan main-main dengan kakakmu. Bai Jie mengangkat tangan mau memukul. Kali ini mataku tajam. Tangan cepat menangkap tangan sepupuku yang hendak memukul. Tangan sepupuku lembut dan halus. Dan juga sangat hangat. Dia segera berusaha melepaskan tanganku. Lalu langsung menarik diri ke dalam selimut. Katanya jangan sentuh aku kakak. Kamu harus masuk akal. Kalau kamu mau memukul aku kan harus menghindar dong. Bai Jie terdiam tanpa kata. Bergumam apakah mau belajar atau tidak. Kalau tidak aku tidur dulu ya. Kakak, di sini aku tidak terburu-buru. Sebenarnya aku selalu ingin tahu kamu mikirin apa. Tadi aku tiba-tiba masuk ke dalam. Mengganggu latihan sihirmu. Aku selalu ingin kamu duluan. Kalau tidak, aku merasa bersalah. Bai Jie menatap dengan mata menyipit. Kamu mau dicaci lagi ya? Aku memperingatkanmu. Kalau tidak, aku benar-benar akan mendorongmu dari tempat tidur. Hatiku berdegup kencang. Waduh, prinsip dan batasannya sepupu itu terlalu jelas. Kalau begitu bagaimana menyelesaikan tugasnya? Aku tidak bilang aku akan mengajarimu. Aku mana berani. Kalau begitu, kamu mau bilang apa? Aku bilang kamu pergi ke kaki meja itu dan berlatih lagi. Menatap meja yang berjarak 1 meter. Bai Jie tiba-tiba merasa dorongan. Kakak perempuan yang tak berguna itu tidak akan pernah menyangka. Dia untuk merayakan pergantian tahun. Mengambil kesempatan orang tua tidak di rumah. Sendirian dan sepi. Diam-diam berlatih sihir air yang legendaris di rumah. Dan kamu secara tidak sengaja menabraknya. Awalnya kamu berencana mengejeknya habis-habisan. Tapi tidak menyangka dia malah memandangmu. Dan meraih tanganmu dengan cakar sihir. Baru saja, misi pertama dari sistem telah dirilis. Berkecup dengan kakak perempuan. Dan 2 misi lain dengan kakak perempuan serta kelinci putih besar sudah selesai. Sekarang hanya perlu memegang alat sihir dari sistem. Memasukkan ke kakak perempuan maka tugas selesai. Saat itu kakak perempuan, Bai Jie, duduk di tempat tidur. Wajahnya memerah luar biasa. Xiao Chuan, aku malam ini setelah ini dari kamu. Hatiku benar-benar seperti digaruk cakar kucing. Kakak, jangan menahan dirimu sendiri. Berlatih sihir adalah kebutuhan yang normal. Bai Jie berbaring menyamping, memandangku dengan lembut. Xiao Chuan, bagaimana kalau kamu menghindar dulu 10 menit?
Aku sudah menyerahkan semuanya padamu. Apa kamu masih takut aku melihatmu? Wanita tak tahan jika pria membujuknya. Pria membujuk beberapa kali. Dia benar-benar setuju. Bai Jie berpikir, dia sama sekali tidak takut. Aku pikir aku tak perlu takut juga. Saat dia melihat langsung aku berlatih sihir di tempat kejadian, akan terasa lebih menggairahkan. Memikirkan hal itu, Bai Jie berkata pelan, kalau begitu kamu jangan menertawakanku ya, kakak, kamu juga tak pernah mengejek aku. Aku tertawa kepadamu buat apa? Hatiku merasa senang sekali. Sekaligus timbul rasa ingin tahu yang kuat. Aku segera bisa menonton siaran langsung kakak perempuan. Tapi dalam hati aku agak terburu-buru. Bagaimana dengan misi sistemnya? Kakak, cepatlah. Wajah Bai Jie memerah kemerahan. Dia menatapku dengan lembut. Kalau begitu aku akan latihan sekali lagi. Kenapa harus menunggu? Malam ini aku dan Bai Jie tidur dalam satu selimut yang sama. Membuat Bai Jie jadi berdebar-debar. Dia sudah mencapai batas dalam hatinya. Dan ingin melampiaskannya. Dia turun dari tempat tidur. Langkahnya agak terhuyung. Wajahnya yang kemerahan seperti bunga persik makin merah. Dia berjalan ke meja. Malu-malu menoleh ke arahku sekali. Kamu jangan tertawa padaku ya. Kalau berani menertawakanku, nanti aku tidak akan peduli denganmu lagi. Kakak, tenang saja. Aku benar-benar tidak akan tertawa. Bai Jie dengan mahir menggunakan tangan untuk menyangga di tepi meja. Ujung jarinya perlahan menggores pola pada kayu meja. Berusaha menyembunyikan kegugupannya dalam hati. Dia dengan mahir membuka dua buah putih mulus yang panjang dan bulat. Kemudian perlahan menempelkan sudut meja yang bulat dan halus itu. Kalau penasaran lebih jelas lihat sendiri di video unggulan. Di bawah cahaya lampu tampak bayangan samar. Menciptakan kesan keindahan yang ekstrim. Aku yang bersandar di kepala tempat tidur sampai terpaku mataku. Aku menelan ludah. Tidak bisa menahan seruan kagum yang dalam. Wow, benar-benar menyenangkan. Melihat Bai Jie semakin cepat dengan sihirnya. Dentuman ritmis yang juga membawa irama ketika bertabrakan dengan meja. Aku langsung tahu kakak segera akan melancarkan sihir. Tidak boleh berhasil. Pasti tidak boleh membiarkan kakak masuk ke daratan. Begitu dia bebas, pasti akan benar-benar santai. Hanya ingin tidur dengan tenang. Harus membuatnya tetap dalam keadaan bersemangat. Baru aku bisa menyelesaikan tugas sistem. Sudah puas belum? Aku tiba-tiba bertanya. Aku hampir sampai. Jangan bicara denganku. Suara Bai Jie terdengar penuh dengung hidung. Jelas sihir sudah sampai saat yang krusial. Dia sama sekali tidak ada niat memperhatikan aku. Aku akan membantumu. Aku membuka selimut dan melompat dari tempat tidur. Dengan dua langkah aku langsung ke belakang Bai Jie. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan nakal terangkat. Pelak, satu tamparan. Tamparan yang berat. Bai Jie tiba-tiba membeku. Berhenti bergerak seketika. Wajahnya masih memerah segar. Tatapan matanya penuh dengan amarah yang menggelegak. Kenapa kamu harus mengacau di saat ini? Hehe, kakak. Bukankah aku sedang membantumu? Kamu mau mati ya? Bai Jie marah sekaligus malu. Mengayunkan tinju dan langsung memukul. Tapi aku dengan lincah menghindar. Aku dengan wajah nakal berkata. Hehe, kamu tadi sudah latihan lama. Ada yang rusak nggak? Kamu itu bodoh ya? Kalau rusak, aku bisa latihan nggak? Itu pasti tadi kamu juga merasa senang ya? Bai Jie menatapku penuh rasa kesal. Lagi pula kamu tadi juga memutusiku. Padahal sebentar lagi sudah berhasil, iya kan? Aku kira kamu sudah selesai berhasil tadi. Belum sampai, cuma kurang sedikit. Kamu orang yang jahat. Sengaja mengganggu lagi. Maaf ya kakak. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku menunjukkan senyum nakal. Aku dengar kamu mengerang. Jadi kupikir kamu sudah berhasil. Aku mau tepuk tangan sedikit. Untuk merayakannya. Rayan apanya? Sekarang lanjut lagi ya. Tapi sekarang emosinya sudah hilang. Apa masih mau lanjut apa gimana? Sambil berkata, Bai Jie berbalik dan melompat ke tempat tidur. Mengangkat selimut dan langsung masuk ke dalam selimut. Aku berpikir, kakak masih dalam keadaan emosi yang bersemangat. Selanjutnya mencari kesempatan untuk memasukkan alat sihir itu. Maka tugas sistem bisa diselesaikan. Xiao Chuan, aku sadar kamu jahat. 2 kali kamu sengaja mengacau. Aku hanya sedikit saja tidak bisa naik. Bai Jie yang berbaring di tempat tidur merintih sambil melampiaskan ketidakpuasannya. Sepanjang hari ini dia dibuatku bingung dan gelisah. Kak, maaf ya. Maafkan aku. Itu saja.
Bai Jie berpikir tentang panas yang menggelora dalam tubuhnya. Sudah 5 hari. Kalau begitu, lanjutkan saja. Di bawah bantal masih tersembunyi alat sihir itu. Aku terus merencanakan dalam hati. Bagaimana menemukan kesempatan untuk memasukkan alat itu? Kedengarannya mudah. Tapi kamu tahu aku sulit memulainya, kan? Aku harus mengumpulkan suasana hati selama setengah hari. Lalu setidaknya menggosoknya selama lebih dari 10 menit. Tangan sampai pegal dan kesemutan. Dia berbalik menatapku. Mengusap tangan yang masih pegal dan kesemutan. Dada terangkat turun pelan. Bernapas dengan berat. Jelas sekali saat dia menyentuh meja barusan memang menguras tenaganya. Aku bertanya dengan heran, Kak, meja ini tidak terlalu tinggi. Kamu berdiri di lantai saja sudah cukup untuk meraih. Kenapa harus bersandar dengan tangan sampai capek seperti itu? Jieji menjelaskan. Ini kamu tidak mengerti. Berdiri di lantai memang tidak terasa. Harus bersandar dengan tangan di atas meja. Ujung kedua kaki harus terangkat dari lantai. Berat badan manusia semuanya tertumpu di satu sudut meja itu. Baru terasa sensasinya. Aku pun tersadar. Ternyata begini rupanya. Rasanya memang sangat melelahkan. Bukankah begitu? Tanganku sekarang masih terasa kesemutan. Bai Jie kembali mengusap pergelangan tangannya. Wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Dia masih merasa kesal karena kenikmatan tadi belum selesai. Otakku penuh dengan penyesalan yang terputus. Saat itu aku mulai berpikir jahat. Ingin menggunakan caraku sendiri untuk mendekati Bai Jie. Supaya ada kesempatan memasukkan alat sihir itu. Aku diam-diam menyelinap. Bersembunyi di dalam selimut. Alat sihir yang dingin itu. Entah apakah kakak akan berteriak. Kakak, aku punya ide. Aku tiba-tiba menurunkan suara. Dengan nada penuh misteri. Dan tubuhku pun merapat ke arah Bai Jie. Ujung hidungnya hampir menyentuh bahunya. Dengan sengaja menciptakan suasana berbisik. Dengan cara apa? Ternyata membangkitkan rasa ingin tahu Bai Jie. Dia menatapku dari samping wajahnya. Kau biarkan aku membantumu. Pasti lebih baik daripada kamu sendiri. Masalahnya, dari bagian kakakmu itu bisakah untukmu? Bai Jie melotot. Tatapannya penuh kemarahan. Kalau begitu kamu minta siapa? Bikin pacarku nanti marah padamu. Kata-kata ini benar-benar membuatku cemburu. Hatiku muncul rasa memiliki. Aku pasti akan menjadi orang pertama yang menyentuh kakakku. Kakakku begitu cantik. Tubuhnya juga bagus. Saat tersenyum, ada 2 lesung pipi yang dalam. Entah nanti akan bersama pria brengsek mana. Aku merasa sangat tidak nyaman. Kakakku, siapapun tidak boleh menyentuhnya. Jangan buat aku marah. Bisakah aku melakukannya dengan lembut? Kalau tidak, aku akan menendangmu keluar. Aku tertawa dan berkata, aku hanya akan bilang sekali lagi. Jangan tendang aku, kata Bai Jie sambil melotot padaku. Suaranya memang lembut, tapi dia juga tidak benar-benar berniat menendangku keluar. Aku hanya memisahkanmu dengan. Aku memang tidak melihat. Kamu takut apa sih? Aku mendekat ke telinganya. Suaraku menjadi lebih pelan. Seperti bulu menggores di hati Bai Jie. Kata-kataku kembali membangkitkan kerinduan dalam hati Bai Jie. Seumur hidupnya. Sampai saat ini belum ada cowok yang menyentuhnya. Dia sangat mengharapkannya. Sepupu di sampingnya memang tidak berdaya. Tapi dia tampan dan berwibawa. Lagi pula hubungan kakak adik mereka sangat baik. Memikirkan hal itu. Detak jantung Bai Jie tiba-tiba meningkat pesat. Warna merah di pipinya menyebar hingga ke daun telinga. Dia tak bisa menahan untuk melihat sekilas. Aku melihat wajahku yang tegas dan berlekuk. Hatiku tak bisa tidak menyukai Xiao Chuan. Kalau begitu, kamu hanya sayup-sayup menyampaikan lewat teaser. Suara Bai Jie sangat pelan. Tak berani menatap mataku lagi. Daun telinganya mulai memerah. Dia diam-diam menekan sudut selimut dengan bahunya. Mencegah aku tiba-tiba mengangkat selimut. Dan kamu benar-benar tidak boleh melihat. Kalau tidak aku pasti sangat marah. Aku mendengar itu langsung sangat senang. Jantungku berdegup kencang. Tatapan mataku langsung menjadi cerah. Tak disangka kakak perempuan benar-benar setuju. Ini bukan hanya kesempatan untuk menyentuhnya. Tapi juga langkah kunci untuk menyelesaikan tugas sistem. Baiklah kak. Aku pasti tidak akan melewati batas. Kalau kamu melewati batas, aku juga akan sangat marah. Bai Jie menekankan sekali lagi. Dengan kesungguhan yang tak terbantahkan. Aku mengerti. Mulai sekarang ya. Aku tak sabar. Seumur hidupku. Belum pernah menyentuhnya. Dan sekarang aku akan segera mulai.
ketonton video unggulan siaran langsung dengan teliti. Saat ini terdengar Bai Jie mengeluarkan suara yang tak bisa ia kendalikan. Seperti burung malam yang bernyanyi rendah. Aku sangat sadar di dalam hati. Kalau terus seperti ini, kakak akan segera berhasil. Tidak boleh membiarkannya sampai ke garis akhir terlalu cepat. Tugas sistem belum selesai. Kalau dia sampai ke garis akhir, aku tak punya kesempatan lagi. Jadi aku sengaja memperlambat gerakan membentuk jimat di tanganku. Xiao Chuan jangan berhenti. Suara Bai Jie terdengar agak tergesa-gesa. Kakak, kamu tidak mengerti ini. Aku menunjukkan senyum licik. Harus perlahan merasakan agar bisa menikmati kebahagiaan terbesar dari berlatih sihir. Jangan terburu-buru, kata-katamu dengan suara Bai Jie yang penuh harapan dan ekspektasi. Aku tidak sabar ingin terus berada dalam keadaan yang luar biasa ini. Aku terkekeh kecil. Kakak, kita perlahan saja, boleh? Kamu yang paling mengerti kakak. Hehe. Aku paling baik buat kakak. Kalau kakak senang, aku juga ikut bahagia. Aku diam-diam memperhatikan reaksi Bai Jie. Sekarang dia paling santai dan penuh harapan. Berada di tahap paling kuat. Terima kasih ya. Xiao Chuan, ngapain mau berterima kasih? Kita kakak adik, buat apa pisah-pisah begitu? Hatiku bergetar. Kesempatan datang. Kalau sampai kelewatan tugas sistem kali ini, benar-benar tidak ada harapan. Aku menarik napas dalam-dalam. Menahan kegembiraan dalam hati. Mencoba bertanya, kakak, aku punya sebuah alat sihir ini. Kamu mau coba? Xiao Chuan, jangan main-main ya. Kakak, kamu ngertilah. Ini aku ngerti, kakak. Aku tidak akan melepaskan alat sihir ini di depanmu. Bai Jie terkejut. Apa maksudnya? Kamu mau melepaskannya di belakangku? Kakak boleh enggak? Aku terus pelan-pelan mempertahankan ritme tadi. Saat itu Bai Jie sudah dalam keadaan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Dia menyingkirkan sikap malu-malu biasanya. Menjadi berani dan langsung. Pelan-pelan mengangguk, oke. Kalau begitu, pelan-pelan ya. Kalau kau sakitkan aku, lihat aku gak bakal memukulmu. Mendengar kata-kata itu, hatiku seperti mekar bahagia. Sungguh tidak mudah. Sudah menghabiskan begitu banyak usaha. Kakak akhirnya menurunkan pertahanan. Setuju. Aku segera berkata, kakak benar-benar baik. Aku sangat mencintaimu. Sambil mengatakan itu, aku diam-diam meraih alat sihir ukuran ekstra besar dari bawah bantal. Menggenggamnya di tangan. Merasakan baja tahan karat yang dingin dan halus. Aku tak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Sistem ini benar-benar aneh. Hadiah terakhir disertai benda seperti ini, bahkan sebesar ini. Perkiraan ukurannya sampai 15. Satu tangan saja tidak bisa memegangnya. Begitu besar, kakak pasti bisa tahu ini hadiah dari sistem. Aku menggigit gigiku dan memutuskan untuk tidak peduli lagi. Kesempatan hanya sekali ini. Bisa-bisa lihat video pinet oleh host secara detail. Ding, selamat si pemilik berhasil menyelesaikan tugas ketiga dan mendapatkan hadiah. Panjang bertambah 0.2. Kekerasan bertambah 0.1. Bonus bertambah 2000 yuan. Sudah dimasukkan ke akun si pemilik. Silakan terus berusaha. Harus punya semangat pantang menyerah. Ayo semangat, ayo semangat. Aku dalam hati mengumpat nama akun baru. Tugasnya sulit sekali. Tapi hadiahnya sangat sedikit. Kekecewaan di hati mengalahkan sukacitaku menyelesaikan tugas. Aku benar-benar tak tahan dan menggerutu lagi. Xiao Chuan, kamu mengumpat siapa? Suara Bai Jie terdengar seperti kakak perempuan yang baru saja sadar dari kesenangan, malas-malasan. Aku mengumpat diriku sendiri. Kenapa mengumpat diri sendiri? Bai Jie menoleh ke samping. Matanya terlihat sayu. Dengan penuh rasa ingin tahu melihatku kakaknya. Aku TMD memang bukan pria sejati. Kalau aku adalah pria sejati, malam ini aku kira kalau kalimat itu keluar, kakak pasti akan memarahiku. Bahkan mungkin akan menendangku dari tempat tidur. Yang tak terduga adalah, Bai Jie tapi tidak marah. Dia menatapku dengan mata yang sayu. Suaranya lembut seperti air. Xiao Chuan, kalau kamu pria sejati, kakak sudah lama menjadi milikmu. Kata-kata itu seperti petir yang menggema. Hatiku bergetar. Ini berarti kalau aku pria sejati, maka kakakku yang secantik bunga ini adalah milikku. Bai Jie masuk ke kamar mandi. Menutup pintu dengan tangan terbalik. Dia berjongkok. Merasa ada pembengkakan yang jelas di suatu bagian. Anak nakal ini sebenarnya apa sih? Ketika melihat benda di tangannya, Bai Jie segera menggertakkan gigi.
Dia marah-marah berjalan kembali ke kamar. Baiklah. Kamu, Xiao Chuan, kakak kenapa sih kenapa? Lihat sendiri. Ini apa ini? Benda sebesar ini. Aku melihatnya dan tak tahan tertawa. Bai Jie marah berkata, kamu benar-benar membuat kakak menderita. Aku tertawa cekikikan berkata, kakak saat itu belum puas ya? Kamu benar-benar mau membunuh kakak. Bai Jie semakin marah. Sambil berkata, dia melangkah maju. Aku kaget sampai terkejut. Cepat-cepat lompat dari tempat tidur. Kakak, jangan bercanda. Alat sihir ini dibuat untuk kalian cewek. Omong kosong, kamu juga bisa pakai. Bai Jie langsung menyerangku. Kakak, jangan main-main. Aku tertawa cekikikan lalu lari keluar. Bai Jie mengejarku dari belakang. Kami berlari mengelilingi ruang tamu sekali putaran. Lalu aku lari kembali ke kamarku. Saat Bai Jie belum masuk, aku langsung menutup pintu kamar. Dan mengunci pintu. Xiao Chuan, kamu bajingan besar. Cepat buka pintunya. Kakak, jangan main-main. Bai Jie menginjak-injak kaki di luar pintu. Membuatku marah. Apa kamu ingin membunuhku? Kakak, aku tidak berani lagi nanti, tidak bisa. Cepat buka pintunya. Aku akan kembali. Kakak, aku salah. Tolong maafkan aku. Cepat buka pintunya, aku tidak mau. Aku mau tidur. Bai Jie mengetuk pintu dengan keras di luar. Saat itu aku sama sekali tidak berani membuka pintu. Melihat aku mati-matian tidak membuka pintu, Bai Jie berkata dengan suara keras di luar pintu. Tidak mau membuka pintu ya? Mulai sekarang jangan pernah sentuh aku lagi. Sambil berkata dengan marah kembali ke kamarnya sendiri. Aku tidak berani membuka pintu. Terlelap dengan nyenyak. Sebuah ketukan pintu membangunkanku. Aku membuka mata dan melihat. Hari sudah terang benderang. Melihat waktu sudah jam 9 pagi. Xiao Chuan aku sudah pergi ke sekolah. Aku saat itu merasa cemas mendengar kata-kata itu. Segera melompat dari tempat tidur. Membuka pintu kamar. Kakak aku salah. Jangan pergi ya. Kamu masih saja membingungkan. Tidak berani lagi. Kakak jangan pergi. Baru kemudian Bai Jie tersenyum lembut. Kakak tidak marah lagi. Seorang teman sekamar menelponku. Memintaku menemani dia jalan-jalan hari ini. Baru aku lega. Sungguh menakutkan aku. Aku kira kamu masih marah. Kakak tidak pernah marah sampai malam dan juga tidak menyimpan dendam. Aku pergi dulu. Hari ini Bai Jie memakai gaun panjang yang sangat anggun. Ini adalah favoritnya. Dia membawa tas kecil berjalan cepat ke pintu. Aku buru-buru mengejarnya. Kakak, kamu punya uang buat belanja? Kenapa? Kamu mau kasih kakakmu uang ya? Tentu saja aku kasih kamu 1.000, cukup nggak? Seriusan? Tentu saja serius. Kamu kan kakakku. Kalau bukan kamu, kasih siapa lagi? Kakak putih tertawa bahagia. Mending kamu simpan dulu. Nanti kalau aku nggak punya uang, kamu kasih lagi, saat aku buka pintu. Tinggalkan aku dengan punggung yang seksi. Kakak baru saja pergi. Ibu langsung telepon. Xiao Chuan, kamu ke pasar beli seekor ayam. 1 ikan dan 1 kilogram daging sapi, ya. Tadi siang tante yang mau datang ke rumah makan. Siang tadi aku ke pasar beli bahan makanan. Baru sampai rumah. Ibu bersama salah satu rekan kerjanya juga baru kembali. Chuan, sudah beli sayur belum? Sudah, aku habis keluar 130 yuan. Nanti jangan lupa bayar aku ya. Anak ini cuma tahu minta uang ke ibumu. Ibu menggumam sesuatu. Lalu berkata, ini adalah rekan kerja ibu dari tempat kerjanya. Dokter Yang. Cepat panggil kakak perempuan. Belum sempat aku membuka mulut. Wanita itu sudah tertawa duluan. Ini anak laki-lakimu ya? Wajahnya benar-benar tampan. Wanita itu diperkirakan berumur sekitar 30 tahun. Alis dan matanya melengkung dengan sudut lembut yang penuh kehangatan. Suaranya sangat bagus. Chuaner, ayo berjabat tangan. Halo kakak perempuan. Aku baru membuka mulut. Wanita itu tertawa lagi. Jangan panggil seperti itu. Aku memanggil ibumu kakak perempuan. Kamu harus memanggilku tante. Kalau tidak, jadi beda generasi. Aku juga ikut tertawa. Sopan menjabat tangannya. Ding, sistem mendeteksi tuan rumah memiliki tugas baru. Rekan kerja ibu. Tugas kali ini terbagi menjadi 3 tahap. Setiap menyelesaikan 1 tahap tugas akan mendapatkan hadiah yang melimpah. Amati pakaian dalam Tante Yang. Tugas mengharuskan dia mengetahui tentang Tante Xinjiang. Mengeksplorasi rahasia Tante Yang. Selesaikan ketiga tahap tugas di atas. Hadiah sebagai berikut.
Panjang bertambah 0,3. Kekerasan bertambah 1. Dana bertambah 5.000 yuan. 1 kartu pengalaman. Menggunakan kartu pengalaman dapat membuat pemilik memiliki kekerasan 20 cm dalam waktu singkat. Durasi 120 adalah 60 menit. Sialan. Hatiku dipenuhi kebahagiaan luar biasa. Ternyata kartu pengalaman ada barang bagus seperti ini. Asal dapat memegangnya bisa merasakan menjadi pria normal sekali. Aku menahan kegembiraan dan tatapan di wajah. Lewat wajah wanita itu. Chuan Er, jangan berdiri saja. Cepat buatkan teh untuk Tante Yang. Ibu ganti sandal. Langsung masuk ke dapur. Dokter yang juga mau ikut masuk. Namun didorong keluar oleh ibu. Kamu istirahat dulu di ruang tamu. Kemarin malam membuat 2 operasi. Pasti sangat lelah. Kalau begitu baiklah. Memang agak tidak kuat lagi. Dokter yang tersenyum memasuki ruang tamu. Duduk di sofa. Dia mengangkat tangan mengusap pelipisnya. Wajahnya tampak jelas kelelahan. Aku segera membuatkan secangkir teh hangat. Dengan lembut letakkan di meja teh depan wanita itu. Tante, silakan minum teh. Terima kasih Chuan Er. Benar-benar mengerti. Tatapanku tidak bisa tidak tertuju pada wanita itu. Melihatnya, aku bahkan merasa terpesona. Dokter yang sangat cantik. Kulitnya putih halus. Tidak ada noda sedikit pun di wajahnya. Merah merona dan berkilau. Alis dan matanya memancarkan pesona wanita dewasa. Saat tersenyum, di sudut bibirnya terdapat 2 lesung pipi yang tipis. Seperti kakak perempuan tetangga. Aku jadi sedikit melamun melihatnya. Wanita secantik ini, kalau bisa menyelesaikan tugas, setelah mendapatkan hadiah, aku akan menggunakan kartu pengalaman itu padanya. Berapa usia Chuan Er tahun ini? 18 tahun. Sekolah di mana? Di SMA Baru Kota 1. Wanita itu bersandar di sofa, memperlihatkan senyum yang sangat memikat, sambil mengobrol denganku, sambil memandangku dengan penuh perhatian. Aku karena sopan santun, menjawab setiap kata wanita itu. Mataku sesekali melirik ke arahnya, tapi tidak berani menatap lama. Xiao Chuan, apakah kamu sudah berpacaran dini? Wanita itu menyesap teh. Jari-jarinya menyentuh cangkir teh. Tiba-tiba tersenyum dan bertanya padaku. Tiba-tiba tersadar. Segera menggelengkan kepala. Bergegas menjawab dengan gumaman. Tidak. Aku di kelas 3 SMA. Tekanan belajar sangat berat. Mana sempat memikirkan Chuan, dia tampan sekali. Pasti ada cewek yang suka padanya di kelas. Ngobrol denganku. Rasa lelah wanita itu seolah hilang. Dalam tatapannya padaku ada kilau yang berbeda. Aku menjawab pelan. Tidak tahu. Aku biasanya tidak memperhatikan. Sebenarnya aku memang tidak memperhatikan apakah ada cewek di kelas yang suka padaku. Karena kekurangan di tubuhku, aku juga tidak berani suka pada cewek. Kalau rahasia ini sampai diketahui cewek, jika tersebar, pasti akan jadi bahan tertawaan. Tidak pacaran di masa SMA sebenarnya anak yang baik. Dalam tatapan wanita itu ada sedikit rasa suka dan kasih sayang. Dia kembali menyesap teh. Tiba-tiba memanggil ke arah dapur. Kak Ping, apakah kamu punya baju yang tidak dipakai? Aku ingin mandi di rumahmu. Tadi waktu berjalan badan berkeringat semua. 2 potong baju baru saja kus beli 2 hari lalu. Ibu keluar dari dapur, mengambil sebuah spatula dan berkata padaku, Chuan Er, kamu ke kamar mama. Di atas meja samping tempat tidur ada sebuah tas jinjing. Ambil dan serahkan ke Tante Yang. Ya. Aku mengangguk, bangkit dan berjalan ke kamar utama. Di atas meja samping tempat tidur memang ada tas jinjing merek khusus. Aku menggenggamnya di tangan. Melihat laci meja samping tempat tidur tidak tertutup rapat. Masih ada celah sedikit. Terlihat samar-samar sebuah barang berwarna merah muda di dalamnya. Karena penasaran, aku langsung membuka laci meja dengan serampangan. Apa yang terlihat di depan mataku membuat mataku membelalak. Kamu demi memiliki wajah tampan luar biasa. Sampai mengalihkan semua atribut kepenampilan. Ini menyebabkan meski kamu dikejar-kejar gadis tomboy sejuta jumlahnya secara gila-gilaan. Tetapi setelah mereka menyadari isi hatimu hanya sebentar selama 3 menit. Mereka pun kecewa dan pergi. Namun secara tak sengaja, kamu bertemu dengan kakak tetangga, yang diam-diam sedang berlatih keterampilan tangan sendiri di kamarnya. Lalu terbangun sistem rahasia. Selama kamu terus menempel pada kakak itu, kamu bisa berubah jadi orang normal. Baru saja tadi, berhasil memasukkan alat sihir 15 cm ke dalam tubuh kakak itu.
3 tugas yang diberikan sistem sudah selesai. Hadiah yang didapat juga membuatku semakin bersemangat. Aku percaya tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi pria gagah. Saat itu ibu membawa pulang seorang sahabat perempuan. Sistem mengeluarkan 3 tugas pada dirinya. Hadiah yang diberikan adalah sebuah kartu pengalaman 20 cm. Demi harga diri, aku harus menyelesaikannya. Setelah menyerahkan pakaian ganti pada Tante Yang, tak lama kemudian, aku mendengar suara air mengalir dari kamar mandi di kamar tamu. Mungkin karena pintunya tertutup rapat dan pengap. Dokter yang membiarkan pintu sedikit terbuka. Membiarkan sedikit celah. Di rumah hanya aku pria satu-satunya. Mungkin dia lebih mempercayaiku. Ini benar-benar kesempatan emas dari surga. Hatiku sangat bahagia. Sistem. Tugas pertama adalah mengamati pakaian dalam Tante Yang. Saat ibu sibuk di dapur, aku diam-diam berjalan seperti seekor kucing yang mengendap-ngendap. Berjalan pelan keluar pintu kamar mandi. Menahan napas. Diam-diam mengintip lewat celah. Sudut pandang ini terlalu buruk. Celahnya sangat sempit. Aku hanya melihat uap panas di kamar mandi. Sama sekali tidak terlihat dokter yang di dalam. Aku menelan ludah. Dari sudut pandang luar ini, aku benar-benar tidak bisa melihat dokter yang sedang mandi. Tiba-tiba aku punya ide yang berani, yaitu mendorong pintu kamar yang sedikit terbuka itu ke dalam sedikit. Jadi aku memberanikan diri. Meletakkan tangan dengan lembut di pintu. Perlahan mendorongnya ke dalam beberapa sentimeter. Kali ini aku akhirnya bisa melihat jelas pemandangan di kamar mandi. Meskipun yang kulihat hanya seorang junior. Tapi kejutan yang kudapatkan membuat hatiku bergelora. Teriakan Mama Cuan R tiba-tiba datang dari arah ruang makan. Hatiku jadi panik. Cepat-cepat aku menarik pandangan kembali. Berdiri dengan jari-jari kaki, menahan napas. Melangkah beberapa langkah kembali ke kamar sendiri. Lalu pura-pura keluar dan menjawab dari dalam. Lihat dong Tante yang sudah selesai mandi belum? Panggil dia untuk makan, ya baiklah. Aku sengaja menunjukkan sikap santai dan cuek. Berjalan santai keluar kamar mandi tamu. Tante Yang, ibu saya tanya kamu sudah selesai mandi belum? Makan sudah siap. Segera ya. Sambil berbicara, aku mengintip lewat celah pintu. Terlihat Tante Yang sudah mengenakan rok. Rambut panjang yang basah terurai di pundak. Punggung indah itu sudah tertutupi oleh rok. Dalam hati aku menghela nafas pelan. Tugas dari sistem tadi lewat begitu saja. Hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Pintu kamar mandi terbuka. Dokter yang keluar dari dalam. Dia sudah mengganti celana jeans ketatnya sebelumnya. Memakai gaun berwarna ungu muda. Memegang handuk mandi berwarna krem. Sambil berjalan ia mengelap rambutnya. Saat makan, tatapanku tak bisa berhenti mencuri pandang pada Dokter Yang. Gaun itu memperlihatkan lekuk tubuhnya yang penuh. Saat tubuhnya sedikit bergerak, 2 payudara besar itu ikut bergoyang. Terlihat lebih besar satu ukuran dibanding kakaknya. Sore ini ibu harus pergi bekerja. Jangan mengganggu di rumah. Bibi Yang. Dia kemarin malam melakukan 2 operasi berturut-turut. Biarkan dia tidur nyenyak sore ini. Saya menjawab tidak jelas sambil makan. Mengerti. Pukul 14.30. Ibu pergi bekerja. Bibi yang duduk di sofa berdiri. Mengangkat tangan menutupi mulut. Menguap. Matanya sedikit merah. Pergi tidur dulu, Bibi R. Kalau ada apa-apa panggil aku. Aku mengangkat alis, meliriknya. Sampai ibuku menyuruhku agar tidak mengganggumu. Kalau ada apa-apa aku juga tidak akan memanggilmu. Dokter yang memancarkan senyum manis. Tidak apa-apa. Kalau ada apa-apa panggil aku ya. Ruangan menjadi sunyi seketika. Hatiku masih tetap gelisah. Tapi aku tidak berani masuk ke kamar itu. Tidak ada alasan. Tidak bisa tiba-tiba menerobos masuk. Aku terkulai di sofa ruang tamu sambil bermain ponsel. Semalam aku bertengkar main dengan kakak perempuan seharian. Sekarang kantuk datang. Tanpa sadar tertidur pulas. Tiba-tiba seseorang memanggilku di telinga. Aku tersentak. Bangun dan sadar bahwa tadi aku bermimpi. Dalam mimpi aku membuat kakakku, Kakak Bai, menjadi wanita milikku. Membuka mata dan melihat. Ternyata itu Dokter Yang. Bibi Yang. Kamu tidak tidur? Tidur seharian. Sudah gelap. Aku tersadar dan melihat keluar. Langit benar-benar sudah gelap. Ternyata aku juga sudah tidur sepanjang sore. Ibumu tadi baru saja menelepon bilang. Dia lembur malam ini dan tidak akan pulang. Bukankah tadi malam dia sudah lembur? Kenapa malam ini juga harus lembur lagi?
Ibumu malam ini harus menjalani operasi. Lembur bukan keputusan dia. Dokter yang menatapku lembut. Dengan tatapan genit. Siang tadi ibumu mengukus seekor ayam. Masih ada panci besar lagi. Aku akan tumis 2 lauk kecil lagi. Tidak tumis daging lagi. Bisa tidak enak. Aku terserah. Aku mengiyakan. Mengambil ponsel dan menelepon Kak Bai. Kakak, sudah gelap. Masih jalan-jalan belum pulang? Xiao Chuan tadi nelpon kamu tapi kamu tidak angkat. Aku malam ini tinggal di sekolah dengan teman sekamar. Tante sudah pulang? Ibuku lembur lagi malam ini. Kalau begitu kamu bisa masak makan malam sendiri? Aku kesal. Kamu saja tidak pulang. Apa aku bisa masak atau tidak? Bai Jie tertawa sedikit dengan rasa bersalah di telepon. Kalau kamu tidak bisa masak, pesan saja makanan luar. Besok aku pulang dan masakkan yang enak untuk kamu, oke? Aku langsung menutup telepon. Telepon dimatikan. Lalu aku berdiri dan menuju dapur. Berdiri di pintu melihat. Kemarin aku juga seperti ini. Berdiri di depan pintu melihat kakak memasak. Sekarang berdiri di depan pintu melihat Tante Yang. Kemarin aku memeluk kakak dari belakang dengan penuh perasaan. Tapi sekarang aku juga sangat berharap bisa memeluk Tante yang ada di depanku. Tante Yang, mau bantu? Kalau tidak, aku akan memasak 2 lauk saja. Dokter yang menoleh dan tersenyum. Tatapan matanya ternyata ada kesan menggoda. Dia tidak sedang dibuat-buat. Pada wanita ada sesuatu yang disebut pesona. Yang mampu langsung membangkitkan nafsu pria. Dokter yang ada di depanku memancarkan pesona seperti itu. Dalam hatiku terbayang berbagai hal. Malam ini ibu lembur. Kakak tinggal di sekolah. Ini adalah sebuah kesempatan bagiku. Tapi 3 tugas sistem ini sangat sulit bagiku. Tugas 3 sebelumnya. Aku bisa manja dan ngambek di depan kakak. Tapi dengan dokter yang ada di depanku tidak semudah itu. Dokter yang melihat aku berdiri di depan pintu tak bergerak. Lalu menoleh sekilas. Melihat mataku menatap ke belakangnya. Chuaner, kamu lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Aku tiba-tiba sadar. Cepat-cepat menyembunyikan diri. Dokter yang memang 9 tahun lebih tua dariku. Pintar membaca suasana. Dan sangat memahami psikologi bingung anak laki-laki kecil. Seperti aku, si tampan kecil ini sudah benar-benar matang secara fisik. Mereka memiliki kerinduan yang bingung terhadap tubuh wanita. Itu sangat normal. Apakah Chuan pernah menggenggam tangan gadis? Tidak, aku menggelengkan kepala. Dokter yang terkejut menoleh dan menatapku sekali. Benarkah itu? Kalau menggenggam tangan saudara perempuan sendiri dihitung? Tidak dihitung, harus dengan gadis di luar, itu tidak ada. Dokter yang menatapku selama beberapa detik. Anak laki-laki tampan dan masih hijau ini. Memang belum pernah menyentuh wanita. Hatinya pun entah mengapa ada sedikit suka. Tapi dia adalah anak sahabat baik dan jauh lebih tua darinya. Jika melakukan sesuatu padanya. Jika Nyonya Ruping tahu. Pasti akan memarahinya. Seekor sapi tua makan rumput muda. Memanfaatkan anaknya. Pepatah mengatakan, istri teman tidak boleh digoda. Pepatah itu ditujukan kepada pria dan wanita. Merebut pria sahabat sangat umum terjadi. Memanfaatkan anak sahabat juga bukan hal yang mustahil. Dokter yang sedang memasak. Segera mencapai usia 30-an seperti serigala. Tapi sekarang masih tetap lajang. Malam ini sahabat tidak di rumah. Bersama dengan anaknya. Tampilan luarku yang tampan dan gagah. Yang Ping sangat menyukainya. Sambil mengaduk wajan. Membiarkan pare berguling dalam minyak panas. Sambil tak bisa menahan diri untuk berpikir. Kalau malam ini melakukan sesuatu dengan putra sahabatnya. Pastinya akan sangat. Yang Ping kembali melirikku sekali. Aku yang berdiri di pintu meskipun terlihat agak canggung. Tapi tubuhnya yang tegap. Bahu lebar dan pinggang sempit. Fitur wajah yang tegas dan tampan. Penampilanku dengan cepat membangkitkan hasrat dalam hati Yang Ping. Dia diam-diam sudah memutuskan. Malam ini dia pasti akan mencoba merasakan sensasi sapi tua makan rumput muda. Setelah memiliki pemikiran ini, perilaku Yang Ping berubah sangat besar. Saat mengambil piring dia sengaja mendekat ke arahku. Siku, tak sengaja menyentuh badanku. Saat memberikan sumpit, dia juga menyentuh tanganku dengan lembut. Setelah beberapa kali, aku pun menerima pesan yang dia kirimkan. Tapi aku tidak berani memulai. Pria normal tak bisa memahami rasa rendah diriku ini. Aku merindukan keintiman wanita. Tapi takut wanita mendekati. Takut wanita mengetahui ketidakmampuanku. Ini adalah hal yang paling menyakitkan bagi pria. Kalau aku tidak punya sistem,
Aku sama sekali tidak berani punya pikiran apapun tentang Dokter Yang. Selain berani manja dan ngambek di depan kakak perempuan, di depan wanita lain, aku hanyalah seorang pengecut. Menghadapi informasi yang disampaikan Dokter Yang, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Langsung memeluk dan menciumnya. Itu tentu tidak bisa. Aku tahu hal seperti ini butuh proses. Tapi aku sama sekali tidak bisa menguasai proses itu. Yang Ping melihat semua itu dengan mata kepala sendiri. Dengan diam-diam merasa senang, anak laki-laki ini cukup mudah didekati. Masih polos dan pemalu. Jauh lebih menyenangkan dibandingkan pria licik itu. Dia juga tidak bisa menahan ingin berhayal. Menunggu kesempatan yang lebih matang. Dia pasti akan proaktif mengejar. Setelah makan, mereka berdua duduk di sofa menonton televisi. Adegan di layar sangat menarik. Tapi keduanya tidak memperhatikannya. Masing-masing menyimpan niat tersembunyi. Yang Ping berpikir bagaimana menggoda anak sahabat wanitanya. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan tugas sistem. Pikiran mereka berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mewujudkan keinginan mereka lewat orang lain. Yang Ping duduk di sofa, dengan sengaja sedikit mencondongkan badan ke depan. Sebagai seorang dokter dan wanita hampir berusia 30 tahun, Yang Ping tahu bagian itu adalah yang paling menarik perhatian pria. Gerakan berikutnya langsung membuat darahku memancar deras. Tiba-tiba Yang Ping mengangkat kedua kakinya, membuka kaki dan duduk bersila. Duduk di sofa. Aku melirik kedua kaki itu. Merasa darah hidungku hampir keluar. Seandainya rok di depan tidak menutupi bagian pentingnya, polisi itu pasti benar-benar. Kau melihat apa? Melihat tatapan mataku yang penuh nafsu. Dalam hati Yang Ping merasa sangat senang. Malam ini pasti bisa mendapatkan anak dari sahabatnya. Bibi Yang, aku sedang melihat lututmu. Jawabanku sangat cerdik. Yang Ping tersenyum dan bertanya ada apa dengan lututku. Kadang aku di jalan, melihat banyak wanita cantik memiliki memar di lututnya. Kenapa lututmu tidak ada memar? Yang Ping melirikku. Memperlihatkan senyum menggoda. Bibi Cuan kalau tidak ada pria, lutut mana mungkin ada memar? Bibi ada pria. Kenapa lutut bisa ada memar? Karena lutut mendapat tekanan dalam waktu lama. Makanya secara alami ada memar. Kenapa lutut bisa mendapat tekanan dalam waktu lama? Biasanya, saat seseorang seusiaku, kebanyakan pria sudah tahu mengapa ada memar di lutut wanita. Aku juga tahu wanita berlutut sebagai bagian dari perburuan. Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana lutut bisa terluka. Aku tidak punya pacar. Jadi tentu saja belum pernah mengalami secara langsung. Aku sama sekali tidak bisa membayangkan seberapa kuat tekanan saat wanita berlutut. Yang Ping tidak bisa menahan tawa melihat pertanyaanku yang kekanak-kanakan. Pertanyaanmu itu, Tante tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang juga. Hal seperti ini, kamu harus melakukannya sendiri baru tahu. Contoh yang duduk bersila di sofa. Sengaja membuka sedikit kaki lebih lebar. Aku merasa mulutku kering. Tak bisa menahan menelan ludah. Apakah kamu mau lutut Tante juga ada dua memar, Cuan Kenapa Tante ingin lututnya memar? Karena itu tanda kebahagiaan. Kalau itu tanda kebahagiaan, ya sudah pasti ada. Yang Ping menatapku dengan pandangan yang penuh gairah. Kalau Tante ingin lututnya ada tanda kebahagiaan, harus ada seseorang yang bekerja sama. Saat itu aku sudah menangkap ada makna tersirat. Aku tahu Yang Ping sedang menggoda aku, tapi aku pura-pura tidak mengerti. Tante Yang Ping, kamu ingin siapa yang bekerja sama denganmu? Bocah bodoh, mau tidak diajak bekerja sama-sama Tante? Aku tidak bisa. Bagaimana cara bekerja sama denganmu? Sungguh polos dan imut. Pergi ke kamar tempat Tante tidur. Tante ajarkan kamu secara langsung. Sambil berkata begitu, dia berdiri. Dengan cepat meraih tanganku. Ingin menarikku ke dalam kamar. Aku langsung merasa takut. Bukan karena takut dekat dengan Yang Ping. Tapi takut Yang Ping mengetahui kekurangan tubuhku. Itu adalah sumber rasa rendah diriku. Selama ini aku selalu menghindar saat buang air kecil di hadapan orang lain. Kalau Tante Yang tahu, pasti sangat memalukan. Aku sangat ingin menjaga harga diriku sampai-sampai lebih baik tidak menyelesaikan tugas sistem. Daripada membiarkan Yang Ping tahu kekurangan di bagian itu. Tante, kamu mau apa? Agar di lutut Tante ada bekas kebahagiaan. Tante, aku tidak bisa. Aku buru-buru melepaskan tangan Yang Ping. Aku tahu kamu tidak bisa. Tante akan ajari kamu. Tidak Tante. Jangan bercanda. Aku terus mundur. Wajahku sampai berubah.
Melihat penampilanku seperti ini, tangan Yang Ping berhenti di udara. Hatiku tercekat sebentar. Apakah aku terlalu terburu-buru? Wajah takutku ini, bukan pura-pura, keraguan di mataku. Sangat nyata. Sekilas terlihat seperti pemuda yang masih lugu. Kalau terlalu terburu-buru, mungkin aku akan merasa ketakutan. Tante Chuan sedang bercanda denganmu. Jangan takut. Aku akhirnya menarik napas lega. Tersenyum canggung. Baru saja aku terkejut. Ayo duduk. Tante akan memberikan pelajaran fisiologi dulu. Tante akan mengajariku ya. Meskipun aku sangat khawatir Yan Ping akan mengetahui kekuranganku. Namun di dalam hatiku merasa senang. Sebenarnya suasana ambigu saat berada bersama tante yang ini. Membuatku merasa sangat senang. Dan sangat mendambakan. Ibumu memang ya. Membesarkan anak laki-lakinya sampai sebesar ini. Tapi tidak tahu apa-apa. Seharusnya dia sering memberimu pengetahuan tentang fisiologi. Ayo duduk di samping tante. Aku menjawab satu suara. Menggeser tubuh mendekat. Duduk berdekatan dengan Yang Ping di sofa. Kalian anak laki-laki mulai pubertas sejak usia 13 atau 14 tahun. Bisa berubah suara. Ketua Huzi, Ketua Yang Ping, berkata sambil berhenti sejenak. Matanya melirik ke arahku. Tatapannya membawa makna menggoda. Wajahku langsung memerah. Aku menunduk dan mengangguk. Yang Ping kembali bertanya dengan suara lembut kepada Chuaner. Saat bangun pagi hari. Di sana pasti sangat semangat ya. Kata-kata itu tepat mengenai titik lemahnya aku. Wajahku semakin merah. Hatiku sangat gugup. Aku memberanikan diri mengangguk lagi. Seberapa tinggi badan Chuaner? Apakah biasanya sudah diukur? Rasa rendah diriku tiba-tiba muncul. Tinggiku belum sampai 3 cm. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Belum pernah diukur. Belum pernah diukur ya. Kalau begitu tante akan mengukurnya sekarang, boleh ya? Aku secara naluriah mundur sedikit. Dengan tergesa bertanya. Tante Yang, ini pelajaran fisiologi apa sih? Adik Yang Ping tersenyum. Tante hari ini akan memberimu pelajaran fisiologi yang tidak bisa dipelajari di kelas. Isi yang sudah kamu pelajari di buku. Tante tidak akan membahasnya. Hari ini kita akan membahas pengetahuan yang tidak bisa dipelajari dari buku. Tante, hari ini mau cerita soal apa? Kalian anak laki-laki ya. Tinggi badan harus antara 8 sampai 15 cm baru dianggap normal. Yang Ping berkata sambil melirikku sekali lagi. Dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Aku dalam hati berkata, sialan. Tante Yang. Benar-benar bicara yang bikin tidak nyaman. Maksudnya apa sih? Tinggi badanku bahkan kurang dari 3 cm. Aku segera menekan rasa panik di dalam hati. Menstabilkan emosiku. Terus mendengarkan pelajaran fisiologi dari Yang Ping. Chuaner, panjang ini sangat penting. Selain itu, ada satu ukuran lagi yang sangat penting yaitu derajat senjanya. Dalam kondisi normal, nilai derajat senja pada anak laki-laki harus mencapai lebih dari 70 ya. Yang Ping mendekat sedikit ke depan. Suaranya lembut dan agak lengket. Kalau tinggi badan ini kurang, terutama kalau nilai derajat senja kurang, maka tidak bisa memenuhi harapan normal dari perempuan. Biasanya nilaimu saat bangkit berapa sih? Sial, setiap kata tante yang menusuk langsung ke hatiku. Untuk menutupi kekuranganku, aku cuma bisa mengangguk terus-menerus. Aku tidak tahu berapa nilainya. Tapi aku merasa mungkin harus mencapai nilai yang normal, kan? Belum tentu, loh. Nilai ini dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama terlihat agak lembek. Tahap kedua adalah mentimun renyah. Yang keras jauh lebih baik daripada yang lembek. Saat diremas terasa berisi. Tahap ketiga disebut baja. Saat diremas tangan seperti dipanaskan besi. Biarkan tante lihat dulu di tahap mana si Pei Chuan Er berada. Yang Ping langsung meraihnya. Saya refleks melonjak dari sofa. Tante, jangan sentuh aku. Yang Ping langsung sadar tadi dia baru saja dapat pelajaran fisiologi. Sia-sia saja. Dia salah menjelaskan materinya. Hanya menjelaskan tentang laki-laki. Saya sama sekali nggak bereaksi. Harus ganti cara menjelaskan. Menjelaskan yang tentang perempuan baru efektif. Jangan takut, Chuan. Tante tidak akan sentuh. Yang Ping menarik tangannya yang sempat terangkat di udara. Menepuk-nepuk sofa di sampingnya. Ayo duduk. Dengarkan tante lanjut jelaskan tentang perempuan ini. Tiba-tiba langsung menarik perhatianku. Saya gumam dan mengangguk pelan. Dengan rasa malu duduk kembali di sofa. Yang Ping mengubah posisi duduknya.
Satu kaki secara terpaksa menindih kakiku. Gerakan tiba-tiba membuat seluruh tubuhku merinding. Memijat kaki tante. Tante melanjutkan cerita tentang pelajaran untuk perempuan. Aku mengangguk. Dengan kaku mengangkat tangan. Gemetar meletakkannya di lutut Yang Ping. Aku menelan ludah. Ini pertama kalinya aku menyentuh wanita. Semalam saat tidur bersama kakak Bai Jie. Aku takut dimarahi kakak jadi tidak berani menyentuhnya. Tante sekarang akan cerita tentang perempuan. Suara Yang Ping sangat lembut. Kualitas suaranya sangat bagus. Aku sangat suka mendengar suaranya berbicara. Perempuan saat menginjak usia 13 tahun. Sejak saat itu, ciri khas tubuh wanita mulai tumbuh perlahan. Sambil menekan Yang Ping. Sambil mendengarkan ia bercerita tentang perubahan perempuan. Gelisah di dalam hati makin lama makin kuat. Wajah sampai memerah sampai ke telinga. Yang Ping melihat trik ini berhasil. Dalam hati merasa sangat senang. Ia berpikir, malam ini pemuda yang masih lugu ini jadi mainan dalam genggamannya. Anak sahabat perempuannya. Perasaan ini terasa baru sekaligus menggairahkan. Chuan mau tidak coba pegang dengan tangan. Rasakan bagaimana buah itu benar-benar matang. Aku tidak berani menatap rona merah yang luar biasa di wajahnya. Aku apa sih? Mau sentuh sedikit ya? Ayo, tante biarkan kamu sentuh sedikit, ya? Sambil berkata, Yang Ping langsung memegang salah satu tanganku. Hai, lihat dengan detail video yang dipasang di atas oleh host. Bagaimana rasanya memakai barang bekas? Tante, sentuhannya sangat luar biasa. Aku mengangguk-angguk berulang kali. Yang Ping melihat reaksiku. Hatiku sangat gembira. Bermain sekali lagi dengan anak sahabat perempuan. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Malam ini, pria tampan ini yang belum pernah menyentuh perempuan sebelumnya. Akan aku taklukkan. Chuan masih punya satu tempat yang lebih baik daripada yang aku pegang di sini. Di mana? Aku pura-pura bertanya. Hatiku sangat senang. 2 tugas sebelumnya belum selesai. Menyelesaikan tugas ketiga dulu juga tidak buruk. Chuan ayo kita ke kamar. Tidak bagus tidak ke kamar. Tante beritahu kamu. Ada data yang menunjukkan. Tingkat nafsu wanita 6 kali lipat dibanding pria. Dokter Yang, 27 tahun belum punya pacar. Ibarat jet tempur. Aku melihat Yang Ping menarikku ke kamar. Takut Yang Ping menyadari kekuranganku lalu tidak mau pergi. Tante, kita ngobrol saja di ruang tamu, ya. Tante, kan kamu sudah dibintangi dan dibawa ke kamar? Tidak apa-apa kan? Aku terpaksa mencari alasan untuk diri sendiri. Aku agak gugup. Semua itu, Yang Ping mengangguk setuju. Anak laki-laki yang gugup juga bisa mengalami gangguan. Jangan gugup. Bibi begitu lembut padamu. Saat itu aku berpikir, kalau aku mengajukan syarat sekarang, dia pasti akan setuju. Bibi, bolehkah aku mencium kamu? Tentu saja boleh. Mau cium di mana juga boleh, bibir. Yang Ping langsung tersenyum manis seperti adik perempuan. Mau cium bibi di mana saja boleh, ayolah. Tugas pertama sistem adalah mencium bibir. Melihat mata Yang Ping yang berkilau. Setuju membiarkanku mencium. Aku. Dalam hati senang sekali. Ding, selamat kepada host telah menyelesaikan tugas kecil pertama. Menerima hadiah. Panjang bertambah 0,3. Kekerasan bertambah 1. Silahkan host menyelesaikan tugas kedua dan ketiga. Akan mendapat modal 5.000 yuan dan 1 kartu pengalaman. Aku terkejut sekaligus gembira. Bibi, aku masih ingin apa? Malam ini Bibi setuju semua. Aku ingin mengatakannya tapi kata-kata baru keluar dari mulut. Tiba-tiba terdengar suara jarum kunci dimasukkan ke lubang kunci dari luar pintu. Reaksiku pertama adalah ibu sudah pulang. Aku kaget dan langsung terlonjak. Langsung melepaskan dengan cepat. Menggenggam tangan Yang Ping. Langsung duduk di sofa dengan santai. Mengambil remote. Dengan panik menekan tombol sembarangan, Yang Ping juga terlihat bingung. Dengan terburu-buru dan canggung duduk di sofa lain. Sambil meraih cangkir di meja kopi untuk menutupi adegan sebelumnya yang terlalu dekat. Yang masuk bukan ibu, tapi kakak perempuan, Bai Jie. Aku menarik napas lega. Kak, kenapa kamu pulang? Bukankah sudah bilang mau tidur di sekolah malam ini? Bai Jie sambil mengganti sandal jepitnya. Sambil mengeluh bahwa kamar asrama kami penuh dengan nyamuk. Membuka jendela dan menyalakan obat nyamuk tidak ada gunanya. Menutup jendela terasa sangat panas. Kejutan Bai Jie pulang. Tidak hanya mengacaukan rencana Yang Ping, tapi juga membuat tugasku menjadi lebih sulit diselesaikan. Kalau saja kakak tidak pulang, semuanya pasti berjalan mulus.
Sekarang cuma bisa menunggu kesempatan saja. Setelah mandi, Bai Jie juga duduk di sofa untuk mengobrol. 3 orang sambil menonton TV. Saling bercakap seadanya. Pada pukul 11 malam, Yang Ping mengusulkan untuk istirahat. Jangan begadang. Maka ketiganya kembali ke kamar masing-masing. Tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus memikirkan tugas dari sistem. Aku punya dorongan untuk diam-diam masuk ke kamar Yang Ping. Tapi aku takut ketahuan oleh kakakku. Juga takut Yang Ping mengetahui kekuranganku. Membuat aku bimbang. Aku berbaring di ranjang sebentar. Berpikir bahwa pada saat seperti ini, kakak tidak akan masuk ke kamarku. Akhirnya aku memutuskan untuk diam-diam masuk ke kamar Yang Ping. Setelah memastikan niat, aku melangkah pelan-pelan dan membuka pintu kamar Yang Ping yang sedang tidur. Aku memanggil pelan, "Tante." Yang Ping yang sudah mematikan lampu dan tidur. Mendengar suaraku, sejenak hatinya sangat senang. "Cuaner, cepatlah ke sini." Ibu membawa 2 wanita dari luar. Salah satunya bernama Bai Jie. Dia adalah kakakku. Setiap pagi dia selalu mengajakku minum susu segar hasil buatannya sendiri. Di malam hari, dia juga mengajakku makan hidangan laut spesial buatannya. Sedangkan satu lagi adalah sahabat ibu. Menjomblo selama 27 tahun, dia ingin mencoba hal baru. Dan menjadikan anak sahabatnya sebagai target. Saat ini aku merasa gelisah sekaligus tegang. Namun juga sangat bersemangat. Aku naik ke tempat tidur Yang Ping, sahabat ibu. Berbaring di sampingnya. "Cuaner, minta dipeluk tantenya." "Tante, kau membelakangiku. Aku akan memelukmu." Yang Ping tertawa ketika mendengar itu. Dengan nada sedikit mengejek. "Ternyata kamu suka dari belakang ya?" Dengan kooperatif berbalik badan. Berbaring dengan punggung menghadapiku. Aku tidak punya preferensi khusus pada sudut ini. Alasan aku menyuruh Yang Ping berbalik punggung ke aku, adalah karena takut tangannya meraba bagian itu. Dengan punggung menghadapiku seperti ini, lebih mudah mengantisipasi tangannya. "Cuaner, mulai menyentuhlah." Yang Ping melihat aku tak kunjung melakukan apa-apa padanya. Lalu tak bisa menahan diri untuk mendesak. Nada suaranya penuh dengan kecemburuan yang tak sabar. Sebenarnya aku sedang diam-diam mengumpulkan perasaan. Jantungku kini berdetak kencang, dok-dok-dok. Seperti mau meloncat keluar dari tenggorokanku. Walaupun malam sebelumnya aku bersama sepupuku Bai Jie. Tapi perasaanku tak setegang saat ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku merasakan sedikit getaran di tempat yang bulat itu. Dalam hati terus teringat tugas sistem. Aku jadi tidak lama berhenti di situ. Aku perlahan-lahan meraih ke sebuah lembah yang beraroma wangi. Disitulah tujuan perjalananku kali ini. Saat itu Yang Ping penuh harap dan kerinduan akan kedatanganku. Tak sabar ingin segera bersamaku. Namun dia tidak melepas kerudungnya sendiri. Wanita suka membiarkan pria menaklukkan setiap benteng pertahanannya satu persatu. Karena proses itu membuatnya merasakan sebuah penaklukan. Prajurit yang diduduki. Tapi saya sepertinya tidak terburu-buru. Pemandangan di rumah tante yang benar-benar keren. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya merasakan setiap inci tanah di sini. Semua membawa rasa penasaran dan kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tolong perhatikan video unggulan siaran langsung secara detail. Ding, selamat kepada tuan rumah yang telah menyelesaikan tugas sistem kali ini. Mendapatkan hadiah berikut. Dana bertambah 5.000 yuan dan 1 kartu pengalaman, beres. Hatiku melonjak dengan kegembiraan. Mendapatkan kartu pengalaman membuatku ingin segera mencobanya. Menaklukkan Tante Yang. Dia pasti tidak akan segan memakainya pada dirinya sendiri. Kalau tidak, bukankah itu sia-sia? Menggunakan kartu pengalaman ini padaku saja. Memikirkan hal ini, aku langsung bangun dari tempat tidur Yang Ping. Dia bertanya dengan terkejut, "Kenapa, Cuaner?" "Tante, aku akan pergi." "Kamu tidak akan tidur bersama Tante?" "Aku takut ketahuan kakak. Kalau dia memberitahu ibuku tentang ini, maka kita bakal jadi canggung." Yang Ping mendengarnya dan setuju. Bagaimanapun, di kamar ini ada satu perempuan lagi. Jika dia bersuara sedikit saja dengan aku, Bai Jie yang tidur di kamar sebelah, bisa saja tahu dan ibuku juga akan tahu. Harus menghindari dia. Lagi pula, ayahku adalah wakil kepala dinas kesehatan. Bermain-main dengan aku begitu saja. Hal ini tidak boleh sampai ketahuan oleh orang tua baik-baik saja. Kalau begitu malam ini sampai di sini saja. Besok bibimu akan membawamu ke hotel. Nanti besok saja kita bicarakan. Aku kembali ke kamarku sendiri. Setelah aku diam-diam keluar dari kamar Yang Ping,
Aku langsung menyelinap masuk ke kamar sepupuku. Lampu kamar sepupuku juga sudah dimatikan. Tapi dari cahaya yang tembus dari jendela luar, aku samar-samar melihat Bai Jie terlelap di tempat tidur. Xiao Chuan, kenapa kamu masuk ke sini? Pelan-pelan. Aku mengunci pintu kamar rapat-rapat, dan juga mengunci pintu kamar. Kenapa kamu masuk ke sini? Aku sudah tidur. Hehe, aku datang untuk tidur bersama denganmu. Bai Jie tiba-tiba duduk terbangun. Kamu gila ya? Di rumah ada tamu. Kamu masih berani bertindak seenaknya. Aku tersenyum nakal. Bibi yang di kamar sebelah sana. Dia sudah tidur. Dia tidak akan kemari. Bagaimana kamu tahu dia sudah tidur? Barusan aku melihat lampu kamarnya tidak menyala. Aku berkata sambil naik ke tempat tidur dan menyelip ke dalam selimut. Tapi sikap Bai Jie malam ini sangat teguh. Ada tamu di rumah Xiao Chuan. Kamu masih berani-berani bertindak seenaknya. Aku benar-benar marah. Jie, jangan marah. Berbaringlah, aku akan memberitahumu sesuatu. Aku melihat sepupu yang berdiri di samping tempat tidur dengan wajah penuh kewaspadaan. Nada suaraku menjadi sangat lembut. Ada apa, katakan saja. Bai Jie dengan sedikit rasa marah. Aku menepuk tempat tidur di sampingku. Berbicara dengan suara pelan. Kamu berbaringlah. Aku akan memberitahumu pelan-pelan. Bai Jie menatapku dengan wajah sangat serius. Berpikir mungkin benar ada hal penting. Sikapnya pun mulai melunak sedikit. Dia membuka selimut dan naik ke tempat tidur. Namun sengaja menjaga jarak tertentu. Katakan saja apa masalahnya. Tapi aku memperingatkanmu ya. Jangan bertingkah seenaknya. Sebenarnya aku ingin langsung meletakkan tangan di tubuh nona sepupu. Tapi melihat dia mengerutkan kening. Dengan wajah serius. Aku pun tidak berani. Aku menggeser sedikit badan. Memalingkan wajah dan menatap Bai Jie di sebelahku. Dia berbaring terlentang dengan dua bukit kecil. Terlihat sangat tegak. Melalui cahaya lampu di luar jendela terbentuk perasaan lapisan yang jelas. Bobot rambut sepupuku jauh lebih kecil dibanding Tante Yang. Namun jika bicara soal kesukaan, aku masih lebih suka milik sepupuku. Karena milik sepupuku seperti bunga salju di puncak gunung es yang sangat murni dan suci. Ujung hidungku samar-samar mencium aroma tubuh Bai Jie. Seperti aroma harum di bulan Maret yang sangat menyegarkan. Jie, kau ingat kalimat yang kau ucapkan tadi malam? Masih ingat tidak? Aku bilang apa tadi? Bai Jie mengedipkan mata. Memutar kembali di otak. Tidak ada kesan khusus dari percakapan tadi malam. Hanya kalimat itu, aku sempat terhenti. Jika aku adalah seorang pria normal, kamu adalah apa bagiku? Aku adalah kakakmu, kan? Bai Jie menjawab tanpa ragu. Aku menggelengkan kepala. Bukan kalimat itu. Aku bilang jika aku adalah seorang pria normal, kamu adalah apa bagiku? Bai Jie baru mengerti sekarang. Matanya menatap tajam ke arahku. Kamu ingin main-main lagi, ya? Aku tidak bermaksud main-main. Ekspresiku serius. Aku cuma tanya padamu. Bagaimana kau mengatakannya tadi malam? Andai kamu pria normal, aku adalah wanitamu. Aku pernah mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Sebenarnya, tadi malam Bai Jie mengucapkan kalimat itu untuk menyemangatiku. Agar aku penuh percaya diri menghadapi kehidupan di masa depan. Itu adalah kata-kata yang tidak sungguh-sungguh. Hanya sebatas dorongan semangat saja. Tak kusangka aku benar-benar menganggapnya serius.